berhenti berteriak. Suaramu persis seperti babi yang akan dipotong. Lagi pula, kamu memang sangat mirip babi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Siapa sebenarnya kamu? Lihat dirimu, sekarang sudah jadi babi gemuk. Siapa lagi yang mau menyukaimu? Kamu pasti tidak tahu, siapa ayah dari bayi yang sedang kamu kandung itu. Dia adalah anak dari pria paling berkuasa di kota Hang, anak dari Chimuzi. Dengan adanya anak ini, aku bisa menjadi istri Chimuzi. Lepaskan. Cepat tarik dia. Ayo terus dorong, bayinya hampir keluar. Sudah lahir? Dia lahir. Anaknya laki-laki. Cepat berikan padaku. Mengenai si babi gemuk di dalam sana, bantu aku buat perhitungan dengannya sampai bersih. Kenapa dia masih hidup? Bagaimana bisa ada satu bayi lagi di sini? Ningsui, nasibmu sungguh malang. Bisa bertahan hidup atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu sendiri. Selama kamu tidak takut air maka tidak apa-apa. Bagaimana menurutmu? Pelatih Ning, biar aku mencobanya sendiri. Baiklah, Kemana anak perempuanmu? Xiaoyan. Xiaoyan, aku akan mencari anakku dulu. Kamu latihan sendiri dulu sebentar. Xiaoyan. 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 Maafkan saya. Terasa sangat akrab? Presiden Qi, gawat. Dalam perjalanan ke kelas renang tadi, tuan muda kecil diam-diam menyelinap pergi. Apa? Bahkan menjaga seorang anak berusia 5 tahun saja, kamu tidak becus? Apa gunanya kamu di sini? Cari ke segala sudut dan celah, segera temukan dia untukku. Alis dan mata orang ini terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan. Ibu, apa ibu sedang melihat paman yang tampan itu? Apa yang sedang kamu pikirkan, sayang? Xiaoyan, kali ini setelah kita kembali, ibu pasti akan membantumu menemukan ayah. Benarkah? Tentu saja. Aku sudah bilang padamu 100 kali. Jangan masuk ke ruang ganti wanita. Jangan masuk ke ruang ganti wanita. Apa kamu tidak mengerti bahasaku? Apa kamu tuli? Ada apa? Perutku sangat sakit. Sepertinya seseorang memukul perutku. Percaya atau tidak, aku akan menguncimu di dalam lemari, dan kamu tidak akan bisa keluar selamanya. Mengapa Anda memukul anak ini? Aku sedang mendidik anakku sendiri. Memangnya apa urusannya dengan orang asing sepertimu? Shen Molly. Usianya paling baru 4 tahun, tindakan Anda memukulnya sungguh tidak benar. Benar, anak ini masih kecil. Ini bukan masalah besar. Baik, kamu sangat suka ikut campur, ya? Kalau begitu tinggallah di sini dan awasi dia. Aku mau pergi ke kamar mandi. Sayang, kamu tidak apa-apa. Dia jelas anak dari Shen Molly. Tapi kenapa saat melihatnya menangis, hatiku ikut merasa sakit? Sayang, di mana ayahmu? Maukah Bibi membantumu mencari ayah? Xiaoyan, bisakah kamu mengambil camilan dari tas, lalu membaginya dengan adik kecil? Tentu saja boleh. Mari, adik kecil, makanlah yang kenyang. Ada apa? Bibi, Kamu bisa bicara. Bibi, kamu mirip sekali dengan ibu di mimpiku. Benarkah? Siapa wanita ini? Si Zhou biasanya tidak membiarkan orang lain menyentuh dirinya, mengapa dia malah memeluknya? Lagi pula, mengapa dia tampak begitu tidak asing? Ini putramu kan? Shen Molly. Aku juga akan membuatmu merasakan pahitnya dipisahkan dari darah dagingmu sendiri. Lepaskan dia sekarang juga. Siapa yang memberimu izin memeluk putraku? Zhou, sampai jumpa. Siapa sebenarnya dia? Cici Zhou yang pendiam ini, bagaimana bisa merasa begitu dekat dengannya? Kelak jangan pernah mendekati orang asing seperti itu. Dengar tidak? Kamu adalah putra Chimuzi. Apa kamu tahu betapa berharganya dirimu? Ayo bicara. Apa kamu tidak punya mulut? Aku. Lepaskan. Lepaskan.
Muzi, bukan begitu maksudku. Aku hanya terlalu panik. Makanya aku sampai ingin memukul Shizo. Anda juga tahu sendiri. Shizo itu mengidap autisme. Kalau seandainya dia bertemu dengan orang jahat, bagaimana nasibnya nanti? Jadi itu alasanmu memberinya hukuman fisik? Muzi, Shizu adalah anak yang kukandung 9 bulan dan melahirkannya dengan susah payah. Meskipun aku memukulnya, hatiku terasa jauh lebih sakit. Anda boleh pergi sekarang. Untuk sementara waktu, Shizo tidak butuh penjagaanmu. Muzi, aku. Presiden Chi, apakah kita akan pulang sekarang atau kemana? Mami, Ikuti mereka. Mami, ketika adik laki-laki itu merasa sakit perut tadi, sepertinya perutku juga terasa sakit. Ajaib sekali, ya. Benarkah? Kebetulan sekali kalau begitu. Sekarang apakah Xiaoyan masih merasa sakit? Sudah tidak sakit lagi. Mami, sepertinya ada mobil yang sedang membuntuti kita. Mungkin kita hanya di jalan yang sama, hanya searah saja. Xiaoyan, kamu tidak apa-apa kan? Mami, aku tidak apa-apa. Siapa yang menyetir itu? Turun kalian. Maaf, Nona, kami. Apa maksud kalian dengan kami? Memangnya jalanan ini milik keluarga kalian? Jalanan seluas ini masih berani memotong jalanku. Apa kalian ingin mencelakaiku dan juga putriku? Jalanan ini memang benar milik keluarga Chi. Jelas-jelas mereka sangat berbeda. Kenapa aku merasa dia terasa begitu akrab? Nona, apa kamu dulunya sangat gemuk? Lelaki kurang ajar. Saran saya patuhilah aturan lalu lintas nanti. Jangan gunakan cara yang sangat norak seperti ini untuk menggoda wanita. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku kurang ajar? Jika kamu memang benar-benar wanita gemuk yang waktu itu, seharusnya kamulah orang yang bersikap kurang ajar. Siapa wanita ini? Shizu sangat dekat dengannya. Dan sepertinya dia juga kenal dengan Chimuzi. Kurang tahu juga. Sepertinya hubungannya dengan Presiden Chi tidak biasa. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menjadi Nyonya Chi. Cari tahu cara untuk mendapatkan nomor telepon wanita ini, keuntunganmu tidak akan sedikit. Baik, Nona Shen. Xiaoyan selalu mengeluh kesakitan tanpa sebab, bahkan dokter pun tidak bisa menemukan alasannya. Apakah ini benar-benar karena sebuah firasat? Halo, dasar wanita tak tahu malu. Siapa kamu? Jangan lakukan apapun yang tidak seharusnya, dan jangan memancing kemarahan orang yang tidak seharusnya kamu usik. Jika tidak, kamu dan juga anak perempuanmu kalian berdua akan habis. Siapa kamu? Jika berani hadapi aku langsung, jangan sembunyi-sembunyi seperti pengecut. Halo? Halo? Mami, siapa wanita jahat itu? Xiaoyan sayang belum tidur ya? Mami juga tidak tahu siapa dia. Tidak apa-apa, biar aku periksa sebentar, dan kita akan tahu. Sinyal ponselnya berasal dari lokasi ini. Aku sudah menemukannya. Datanya menunjukkan bahwa namanya adalah Shen Molly. Dia adalah kekasih simpanan dari Direktur Grup Chi. Seperti apa rupa Direktur Grup Chi itu? Kenapa datanya tidak bisa dibuka? Istri CEO Grup Chi. Shen Molly. Apapun yang kamu inginkan, aku akan merebut semuanya darimu sedikit demi sedikit. Grup Chi, beraninya kamu mengkhianati Mami? Makan tuh hinaan. Gawat Presiden Chi. Server terbesar perusahaan tiba-tiba diserang peretas. Kerugiannya mencapai ratusan juta dolar setiap jamnya. Staf ahli teknik kita sama sekali tidak bisa mengatasinya. Sudah selidiki siapa pelakunya? Pihak lawan meninggalkan pesan. Dia bilang besok siang ingin bicara di kafe depan kantor. Jika tidak, dia akan membuat keluarga Chi hancur total. Berani sekali dia. Carikan aku ahli yang paling hebat, lacak lokasi detailnya. Baik, Xiaoyan? Kenapa hari ini bangun sangat pagi? Oh, aku ingin ke kamar mandi. Kamar mandi bukannya ada di dalam kamar. Kenapa harus lari keluar? Gawat, rahasianya ketahuan oleh Mami.
Ada urusan mendadak, kapan-kapan saja janjinya. Kita dipermainkan? Presiden Chi. Lalu, sekarang bagaimana? Presiden Chi sampai turun tangan sendiri, sepertinya lawan kali ini memang sangat kuat. Ketemu, sumber sinyal barusan muncul di sebuah villa di sisi barat kota. Segera kirim orang ke sana, blokir semua pintu masuk dan keluar. Aku akan memastikan dia tidak akan bisa melarikan diri. Baik, Presiden Chi. Sui, Ibu Baptis, kenapa kamu datang ke sini? Xiaoyan kita ini sudah semakin cantik ya. Ibu Baptis, ada urusan dengan ibumu, di mana ibumu? Sin, apa hari ini rumah sakit tidak sibuk? Sui, hasil tes DNA Xiaoyan sudah keluar. Kita sudah menemukan ayah kandungnya. Apa katamu? Kami telah mencocokkannya dengan seluruh bank data pria yang tercatat di kota ini. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Akhirnya, kami menemukan ayah kandung Xiaoyan. Siapa pria itu? Kapan kita bisa menemuinya? Apakah aku benar-benar bisa bertemu dengan ayahku? Aku sudah membuat janji untuk bertemu dengannya. Mari kita pergi sekarang. Baik, ayo pergi sekarang. Orang itu ada di depan gerbang perumahan. Segera bawa dia menemuiku. Baik, Tuan Chi. Halo, Anda yang sudah berjanji bertemu dengan Tuan Chi kami hari ini, kan? Tuan Chi, Sui, sepertinya itu dia. Dalam data menunjukkan marganya adalah Chi. Silakan naik ke mobil. ayo jalan. Maaf Nyonya, karena menyangkut rahasia perusahaan, pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Hanya Nona ini yang boleh naik sendirian. Xin, tolong bantu aku menjaga Xiaoyan, biar aku sendiri saja yang masuk. Baiklah. Jika terjadi sesuatu, panggil saja aku akan segera lapor polisi. Menjadi peretas tapi melapor polisi. Sungguh lancang sekali. Presiden Chi kami sudah menunggumu di dalam. Presiden Chi, Tuan Chi ini, apakah jabatannya sangat tinggi? Tentu saja, dia adalah CEO dari Grup Chi, orang terkaya di Hangzhou. Kamu bahkan berani mencari masalah dengannya, benar-benar sangat berani. CEO Grup Chi sudah punya kekasih yang digosipkan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan setelah tiba-tiba mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri. Kamu si pria bajingan itu. Bagaimana bisa itu kamu? Wanita ini ternyata punya kemampuan hebat, bisa menembus pertahanan sistem grup Chi yang kuat. Ternyata kamu adalah ayah dari anak itu. Benar, itu aku. Apakah aku ayah dari anak itu? Dan apa yang kamu lakukan sekarang, apakah ada hubungannya? Kenapa tidak ada hubungannya? Ternyata, kamu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Anggap saja aku tidak pernah datang ke sini. Muzi, aku membawakan makanan enak untukmu. Baru saja di luar, aku mendengarnya bicara tentang ayah kandung si anak. Kamu jangan sampai terhasut oleh orang lain. Akulah ibu kandung dari Sisu. Aku yang mengandung selama 10 bulan, ibu kandung yang hampir kehilangan nyawa saat melahirkan. Senyum wanita ini, kenapa terlihat agak mirip Ning Sui? Presiden Chi, sebagai seorang Presiden Chi yang hebat, sosok yang ternama, dan sangat terpandang, ternyata juga membiarkan istrinya sendiri menyiksa anak. Kalian berdua sama sekali tidak pantas menjadi orang tua. Sudah membuat harga saham perusahaan turun? Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti ini padaku? Kamu, Paman jahat, lepaskan ibuku. Orang jahat, dasar orang jahat. lepaskan. Aku sama sekali tidak tahu tentang masalah harga saham perusahaanmu. Yang aku tahu, saat kamu mencari putramu di kolam renang kemarin, Nona Shen yang ada di sampingmu ini, ternyata memukuli putramu, bahkan mau mengurungnya di dalam lemari. Tidak, Muzi, bukan begitu kejadiannya. Ini di kantor? Kamu keluar sekarang? Aku hanya takut kamu merasa keberatan. Shizo itu menderita autisme. Dia biasanya jarang bicara. Keluar. Kenapa? Baiklah. Aku akan keluar. Kenapa kamu mencariku? Kamu, menjauhlah dariku. Pilihannya, ganti rugi 100 juta dolar, atau aku akan membuat sisa hidupmu habis di penjara. Kamu tidak apa-apa, kan Tuan? Hanya karena mengataimu aku harus membayar 100 juta dolar? Apa hanya dengan memasang Presiden Chi, bisa langsung mengirim orang ke penjara? Memangnya, kitab undang-undang hukum perdata itu buatanmu ya? Bukan
Bukankah kamu yang telah menyerang benteng keamanan perusahaan hingga membuat harga saham perusahaan anjlok? Aduh, gawat. Ini semua ulah Xiaoyan. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Minta maaf? Berarti kamu memang tidak punya uang. Xinghe, lapor polisi, serahkan wanita ini ke kantor polisi. Jangan. Jangan serahkan Mami ke kantor polisi. Mami, Apa kamu baru saja memanggilnya Mami? Xiao Bao, aku bukan ibumu. Tapi aromamu seperti aroma ibu. Zizhou bahkan tidak akrab dengan Shen Molly, tapi dia begitu bergantung pada wanita ini. Tidak punya uang? Jika tidak ada uang, kamu harus membayarnya dengan cara lain. Apa yang ingin Anda lakukan padaku? Setiap jam 8 malam sampai jam 8 pagi berikutnya, jadilah pengasuh di rumah untuk putraku. Setelah 3 bulan, hutang $100 juta dianggap lunas. Ibu, aku juga ingin bermain dengan adik. Hanya dengan masuk ke keluarga Qi, aku baru punya kesempatan untuk benar-benar menjatuhkan Shen Molly. Jika tidak setuju, aku akan mengirimmu ke... Baik, aku setuju. Selama 3 bulan ini, aku akan ke rumahmu untuk merawat putramu, tapi aku harus membawa putriku bersamaku. Aku akan mengirimkan lokasinya. Malam ini jam 8. Jangan sampai tidak datang. Ayo pergi. Kenapa kamu memanggil wanita itu ibu? Karena dia baik padaku. Dan tubuhnya harum. Lalu bagaimana dengan ibu kandungmu? Dia memukulku. Xinghe, beritahu Shen Molly, mulai hari ini, dalam 3 bulan ini, dia dilarang mendekati Zizhou. Baik, Presiden Qi. Shen Molly, apa kamu sudah siap? Sambutlah serangan hebat dariku. Adik Shizo, mari kita main-mainan bersama. Baiklah, mari kita main-mainan bersama. Tuan Qi, selama 3 bulan ini, aku akan menjaga Zizhou dengan baik, dan masalah $100 juta itu, anggap saja sudah selesai sepenuhnya. Tolong sadari posisi Anda sendiri. Jangan kira hanya karena putraku menyukai Anda bisa memiliki niat lain kepadaku. Kamu terlalu banyak menonton drama pendek tentang CEO ya? Kamu pikir semua wanita di dunia ini hanya menunggu untuk bisa naik ke ranjangmu? Besar sekali rasa percaya dirimu itu. Kalau bukan karena Shen Molly, siapa juga yang sudi mendekatimu? Aku pergi menemani mereka bermain saja. Nyonya, Anda harus segera kembali secepatnya. Wanita itu, dia membawa anaknya, masuk ke rumah Anda seperti pemiliknya, bahkan bercengkrama dengan penuh tawa bersama tuan muda kecil. Apa? Cara apa yang dipakai oleh wanita? Tak tahu malu itu? Baru saja Cimuzi memintaku untuk tidak mendekati Zizhou, tapi setelah itu, dia malah membawa wanita lain pulang ke rumah. Hah, baiklah. Tunggu saja balasanku. Makanlah. Senyuman Zizhou dalam 2 hari terakhir ini, bahkan jauh lebih banyak daripada 2 tahun yang lalu. Aku benar-benar ingin melihat, sebenarnya apa daya tarik yang dimiliki wanita ini. Zizhou anak baik, manis sekali. Ada apa? Zizhou, katakan pada Bibi, siapa yang sudah menyakitimu? Tidak apa-apa, jangan takut, Bibi akan melindungimu. Ayo katakan pada Bibi. Itu ibu. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Dasar wanita hina, tak tahu malu. Kamu ini wanita penggoda. Taktik apa yang kamu gunakan? Sampai berani masuk ke rumah ini tanpa izin? Wanita yang pintar biasanya akan memilih untuk membereskan si pria. Hanya wanita buruk rupa yang tak berguna yang akan mengamuk pada orang ketiga. Kamu. Mami hebat sekali. Karena kamu begitu suka main tangan, aku juga akan membuatmu merasakan rasanya dipukul. Muzi, apa kamu hanya diam melihatku dipukul seperti ini? Aku ini ibu kandung dari Zizhou. Kamu masih berani mengatakannya? Memperlakukan anak seperti itu. Kamu bahkan lebih buruk dari ibu tiri kejam. Zizhou, kesini. Kamu, sepertinya matamu itu pajangan saja. Hanya bisa berkedip tapi tidak bisa melihat ya. Putramu sendiri. Tepat di depan matamu disiksa hingga menjadi seperti ini, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Muzi, dengarkan penjelasanku. Mana mungkin? Aku menyakiti Zizhou. Dia hanya sedang memfitnahku.
Jika tidak percaya, tanyakan saja pada putra kita. Zhou Zhou, katakan pada papa, siapa yang sebenarnya memukulmu? Lihatlah, sudah kubilang wanita ini hanya memfitnahku saja. Muzi, cepat usir dia keluar dari sini. Kamulah pelakunya. Kalau dibilang kamu tak punya otak, kamu itu bos grup C, perusahaan yang begitu besar. Tapi kalau dibilang pintar, hanya dengan tangisan seorang wanita, kamu sudah dibohongi habis-habisan. Kamu, Luka lebam pada tubuh putramu itu, setidaknya sudah ada sejak 2 hari yang lalu. Saat itu aku bahkan belum mengenalnya, mana mungkin aku melukainya. Mama yang memukulku, dia melarangku mengatakannya. keterlaluan. Aku memintamu merawat Exizo baik-baik di rumah, dan begini caramu merawatnya. Muzi, dengarkan penjelasanku. Memukul tubuh anak, hati ibu, juga ikut sakit, perasaanku pasti jauh lebih sedih. Ini juga, pertama kalinya aku menjadi ibu, aku tidak tahu bagaimana cara merawat si Zhou. Lagi pula, anak ini menderita autisme, apa menurutmu kamu tidak bersalah juga? Sekarang setelah masalah terjadi, kamu malah menyalahkan semuanya padaku. Selain itu, apa ini alasanmu untuk membawa wanita lain masuk ke rumah ini? Wanita ini, kemampuan memutarbalikkan, faktanya sangat hebat. Ya, aku bukan ibu yang baik, tapi apa kamu ayah yang kompeten? Kamu jauh lebih buruk. Setiap hari kamu hanya ada di kantor. Selain memperlakukanku dengan dingin, apa kamu pernah meluangkan waktu untuk si Zhou? Saat kamu menamparku, kenapa tidak tampar dirimu sendiri juga? Lalu kamu, bagaimana aku mendidik anakku? Itu adalah urusan pribadiku, bukan hak orang asing sepertimu untuk ikut campur. Maaf sebelumnya, sekarang aku pengasuh yang tinggal di rumah untuk si Zhou. Aku punya hak untuk merawatnya. Mohon maaf. Sekarang orang yang seharusnya pergi sepertinya adalah kamu. Ini rumah ayah. Kalian sama sekali belum menikah. Jadi semua keputusan ada di tangan ayah. Sudah dengar? Kamar Exizo sangat besar. Malam ini kamu tidur dengannya saja. Sebenarnya ayah sangat baik. Hanya saja penampilannya agak galak. Tante Sui-Sui, jika kamu lebih mengenalnya, kamu pasti akan menyukainya. Kenapa aku harus menyukai orang ini? Xiaoyan, kebetulan kamu satu sekolah dengan si Zhou, jadi tolong lebih lindungi dia. Ibu tenang saja, aku akan melindungi adik dengan baik. Tante Sui-Sui, apakah kamu akan menjemputku setelah pulang sekolah? Tentu saja, kalau ada apa-apa, gunakan saja jam tangan telepon pintarmu untuk meneleponku. Sampai jumpa. Tuan Chi, Tuan Muda Kecil sepertinya benar-benar sangat menyukai Ningsui. Oh, benar juga. 2 hari terakhir ini, rumah sakit Xiehe terus menelepon. Katanya, mereka sudah mencocokkan data Anda, dan Anda masih memiliki seorang putri yang terpisah di luar. Maha, menurutmu bagaimana? Tidak, bukan begitu, Tuan Chi. Itu pasti telepon penipuan. Aku akan memblokir mereka sekarang juga. Kak Ning, hari ini datang awal sekali? Ada kelas privat jam 10. Apakah jadwal hari ini sudah penuh semua? Yah, maklumlah. Kak Ning kita ini kan pelatih bintang. Ikut aku menemui klien, dia secara khusus meminta ikut kelas privatmu. Jika kesepakatan ini berhasil, ia akan membayar iuran keanggotaan mulai dari 1 tahun. Benarkah? Manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Supervisor Chen, biasanya aku hanya mengajar klien wanita saja. Wah, untuk urusan olahraga kesehatan seperti ini, memangnya harus membedakan klien pria dan wanita. Kenapa? Apakah pusat kebugaran kalian ini tidak mau menerima uang dari laki-laki? Hari ini aku berkeras ingin menjadikanmu pelatih privatku. Hahaha. Apa kamu masih ingin mendapatkan bonus akhir tahun? Biaya TK swasta tempat anak perempuan sekolah itu sama sekali tidak murah. Tentu saja tidak ada maksud begitu. Bawalah klien ini untuk melakukan pemeriksaan fisik. Tujuan klien ini adalah menambah massa otot. Yang begini masih mau tambah massa otot? Pelatih Ning, beberapa waktu ini aku datang ke gym ini setiap hari. Di antara semua pelatih di sini hanya kamulah yang paling aku sukai. Terima kasih. Tapi kami punya banyak pelatih pria yang sangat profesional di sini. Saya rasa Anda bisa memilih mereka saja. Untuk apa memilih pelatih pria? Aku kan bukan penyuka sesama jenis. Bukankah kita harus itu loh? Melakukan pemanasan dulu? Ayo, lakukan pemanasan. Ayo pemanasan. Hei, aduh, gerakan yang satu ini. Aku selalu saja melakukannya dengan tidak benar. Cepatlah ajari aku, tolong ajari aku. Berani-beraninya kamu, Li Zuguo?
Ternyata kamu sedang berkencan dengan wanita penggoda ini? Dasar wanita rendah tak tahu malu. Demi uang receh saja, kamu sampai tidak punya harga diri. Demi target kerja ini, kamu rela melakukan apapun. Semuanya, lihatlah. Pusat kebugaran ini mencari seorang wanita penggoda untuk menjadi pelatih. Kalian semua harus menjaga suami kalian baik-baik. Cuma Anda saja yang menganggap pria muka babi ini sebagai harta karun. Pria seperti ini, jika saya melihatnya sekali lagi, saya harus mencuci mata saya dengan sabun. Saya jadi orang ketiga. Ada banyak cermin di sini. Ngaca saja sendiri. Saya sudah bilang, saya hanya menerima murid wanita. Dia yang memaksa pengawas saya dan bersikeras ingin mengambil kelas pribadi saya. Sekarang saya malah disebut orang ketiga? Kamu? Aduh, kamu menindihku sampai mati. Ning Sui, berhenti. Cepat minta maaf kepada pelanggan. Atau bereskan barangmu dan pergi dari sini. Jika harus pergi ya pergi saja. Aku juga tidak sudi tinggal di sini. Itu yang kamu katakan ya, setelah keluar dari sini, di Hangzhou tidak akan ada pusat kebugaran yang mau menerimamu. Aku ingin tahu, siapa yang berani kamu pecat? Aku ingin melihat, siapa yang bisa kamu pecat? Keluarga Ci, Tuan Presiden Ci. Bagaimana ceritanya Anda hari ini datang sendiri untuk berolahraga? Aduh, ini semua salah saya karena tidak becus mendidik anak buah. Saya akan segera memecatnya sekarang juga. Memang seharusnya ada yang dipecat. Tapi orang yang harus dipecat itu adalah kamu. Sekarang, segeranya dari wilayahku. Saya Buang juga 2 orang yang mengganggu pemandangan ini keluar. Baik, Tuan Presidensi. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Aduh, lepaskan aku. Kamu, apa kamu tahu siapa aku? Kamu siapa? Hahaha. Aku, manajer umum dari Shengtian Group. Perusahaan kami menjalin kerjasama dengan perusahaan terbesar di Hangzhou, yaitu Grup Qi. Jika kamu menyinggungku, itu sama saja dengan menyinggung Grup Qi. Hahaha. Ah, benar. Apa kamu tahu? Tempat ini juga merupakan aset di bawah naungan keluarga Qi. Dan kamu, margamu Qi? Buang mereka keluar? Ini. Hei Tuan Qi, Tuan Presiden Qi, saya memang buta karena tidak mengenali Anda. Maafkan saya Tuan Presiden Qi, hei. Tuan Presiden Qi. Terima kasih ya. Mami, cepat datang ke sekolah. Ada yang merundung adik Siso. Baik. Aku segera ke sana sekarang. Aku akan mencari tempat parkir, kamu masuklah duluan. Baiklah. Mami, akhirnya kamu datang juga. Putrimu memukul anakku? Lihat, apa yang terjadi dengan wajahnya. Sudah bengkak begini. Kamu sebagai seorang ibu, bagaimana caramu mendidik anak? Mami, Junjun yang lebih dulu mendorong Siso. Adik Siso sampai mimisan. Junjun bahkan tidak mau minta maaf kepada Siso. Makanya aku... Putriku melakukan hal yang benar demi keadilan. Tidakkah seharusnya Anda mendidik putra Anda sendiri dengan benar? Kamu siapa? Jika anakku memukul orang lain, tentu saja orang tua mereka yang akan berurusan denganku. Bukan hakmu untuk membentakku di sini. Mami sekarang adalah pengasuh tinggal di rumah Siso. Memangnya kenapa dia tidak boleh ikut campur? Hehe, ternyata cuma seorang pengasuh. Pantas saja gadis kecil ini selalu melindunginya, ternyata karena dia itu majikan keluargamu. Pengasuh yang tinggal di rumah. Mungkinkah ini? Artinya kamu tidur di ranjang tuan rumahmu juga? Kamu? Ibu Shizuo, akhirnya Anda datang. Aku dengar, kamu tidur di ranjang suamiku? Shou, aku ingin meminta maaf padamu. Anak laki-laki ini terlalu nakal. Saat mereka sedang bermain, dia tidak sengaja melukai Shizuo. Kami akan menanggung semua biaya pengobatannya. Lagi pula wanita ini, bagi yang tahu, dia adalah pengasuh Shizuo. Tapi bagi yang tidak tahu, pasti akan mengira dia adalah ibu kandung Shizuo. Selain itu, mana ada pengasuh yang berpenampilan tak tahu malu seperti ini. Bahkan putrinya adalah teman sekelas Shizuo. Dengar ya, taman kanak-kanak swasta ini bukanlah tempat sembarangan orang bisa bersekolah di sini. Jangan sembarang bicara. Sini kamu. Menangis saja kerjamu setiap hari, tidak ada sifat laki-laki sedikit pun. Bagaimana cara aku mendidikmu biasanya, ha? Bukan Shizuo yang melakukan kesalahan. Kenapa kamu malah memarahi anak ini? Aku sedang mendidik putra kandungku sendiri. Apa hubungannya denganmu yang hanya seorang pengasuh? Benar sekali. Untuk masuk sekolah kami harus ada pemeriksaan aset. Bagi yang tidak punya status dan posisi, sama sekali tidak memiliki hak untuk masuk ke taman kanak-kanak kami. Ibu Guru Zu, aku tidak ingin anakku berada di kelas yang sama dengan orang seperti ini. Aku percaya pihak sekolah pasti tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Tepat sekali. Putrinya harus dikeluarkan. Prosedur masuk sekolah putriku itu resmi, tidak ada yang berhak mengeluarkannya. Kamu lihat perpustakaan itu? Akulah yang membiayai pembangunannya. Bukan hanya sekadar mengeluarkan putrimu, jika suasana hatiku sedang buruk, aku bisa membuat putrimu tidak bisa sekolah di seluruh wilayah Hangzhou. Aku kok tidak tahu, kalau kamu punya kemampuan sebesar itu?
Muzi, Ayah, kenapa kamu kesini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kalau Nona Shen ternyata sehebat ini? Anda adalah Direktur Chi dari grup Chi. Chi Shizuo itu anak Anda. Junjun, cepat minta maaf kepada Shizu. Ini karena aku tidak mengajar anakku dengan baik. Direktur Chi, saya mohon padamu, jangan putuskan kerjasama dengan keluarga kami. Shen Molly, apa aku tidak pernah memperingatimu? Belakangan ini, kamu dilarang muncul di depan Shizuo. Tapi aku ini ibu kandung Shizu. aku tidak mau dia. Aku maunya Tante Sui Sui. Tuan Chi, lebih baik bawa Shizuo ke rumah sakit untuk diperiksa. Ibu Guru Zu, ke depannya, jangan biarkan sembarang orang masuk ke sekolah ini. Baik, Tuan Chi. Saya akan segera memberitahu kepala sekolah untuk mengusir orang-orang tidak berkepentingan. Muzi, tunggu aku Muzi. Cimuzi, berhenti. Aku mengandung Shizuo selama 9 bulan, hampir tiada di meja operasi. Biarpun aku tidak berjasa, aku tetap sudah menderita. Atas dasar apa, kamu merampas hakku sebagai seorang ibu? Kamu tidak mau menikah denganku, tidak memberiku status pun tak masalah. Tapi sekarang kamu bahkan tidak memperbolehkanku menemui putraku? Bukankah ini keterlaluan? Apa kamu melakukan ini demi wanita penggoda ini? Ya, lantas kenapa? Ya, lalu kenapa? Baik, kalian semua memang hebat. Menjadi pelakor tidak akan berakhir baik. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Aku bahkan tidak pernah dipeluk oleh ayah. Terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih banyak Ningyan karena sudah membantu Exi Hao di sekolah. Sekarang aku adalah pengasuh Shizuo, sudah sewajarnya aku merawatnya. Oh, benar juga. Aku harus pulang ke rumah. Ada urusan hari ini. Jika Tuan khawatir, biarkan Shizuo ikut bersamaku dulu. Aku ingin ikut dengan Sui Sui Bibi. Aku berikan izin libur sehari untukmu hari ini. Malam nanti aku akan menjemput anak itu pulang. Ayo pergi. Presiden Chi, sungguh tidak ada yang salah. Rumah sakit langsung melakukan tes antara Tuan Muda Shizu dan gadis asing lainnya, tes DNA, dan dipastikan bahwa mereka adalah anak kembar pengantin. Presiden Chi, ternyata di luar sana Anda masih memiliki seorang putri yang sudah lama terpisah. Apa? Presiden Chi, karena aku tidak membalas pesan dari rumah sakit tempo hari, mereka melakukan tes DNA Shizuo dengan gadis itu. Hasil tesnya menunjukkan bahwa mereka adalah kakak beradik. Sepertinya dulu Nona Shen melahirkan sepasang anak kembar. Ada anak perempuan juga? Mengapa dia membohongiku? Aku sudah mengutus orang untuk menyelidiki Shen Molly, tapi tidak menemukan jejak gadis itu. Mengenai masalah ini, aku rasa hanya Nona Shen sendiri yang bisa menjelaskannya kepadamu. Ayo ke keluarga Shen. Muzi, kenapa kamu kesini? Muzi, apa yang sedang kamu cari? Apakah kamu curiga aku menyembunyikan pria? Jelas-jelas kamu yang memiliki hubungan gelap dengan pengasuh rendahan itu. Kenapa malah mencurigaiku? Di mana anaknya? Anak? Bukannya Shizu ada bersamamu? Shen Molly, di mana kamu sembunyikan putriku? Anak perempuan. Ternyata, tidak hanya satu anak, wanita gendut itu melahirkan 2 anak. Habisi saja aku. Buatlah perhitungan denganku, tapi kamu tidak akan pernah bertemu putrimu seumur hidup. Di mana dia? Muzi, maukah kamu menikahiku? Jika kamu menikahiku, kamu bisa bertemu putrimu, dan kita berempat bisa hidup bahagia bersama. Apa itu sepatu ayahmu? Mami bilang, kami berdua perempuan, dan tidak aman jika tinggal berdua saja. Jadi harus meletakkan sepasang sepatu pria sebagai penyamaran. Lalu di mana ayahmu? Aku tidak pernah melihat papaku. Aku sangat iri padamu, Shizuo. Jangan sedih, aku bisa berbagi papaku denganmu. Benarkah? Kalau begitu sudah sah ya. Papamu adalah papaku juga. Baiklah kalau begitu mamimu. Tentu saja juga menjadi mamimu. Tapi dengan begini, kita harus membuat mereka berdua menikah. Benar, biarkan mereka menikah. Ya. Ternyata Tuan Paman Chi. Apa dia suami dari Ning Sui? Ayah dari Ningyan? Paman Chi, pakailah ini. Lagi pula,
Anaknya sudah sebesar itu, dia pasti sudah menikah. Shizuo, kemari, ayo pulang. Hei, Shizuo belum selesai makan. Bagaimana kalau kamu juga ikut makan di sini? Tidak perlu, aku pergi. Hei, Sui, kencan buta besok kamu harus datang. Pria baik yang dikenalkan tantemu ini. Tidak akan keberatan meski kamu sudah punya anak. Waktu dan lokasinya sudah aku kirim ke WhatsApp. Jika kamu berani tidak datang, nenek pasti tidak akan tenang selamanya. duh nenek aku. Berita besar, berita besar. Mami besok akan pergi kencan buta. Yang mengenakan setelan hitam. Maaf, apakah Anda Tuan Wangdong? Ya, itu saya. Kamu pasti Ning Sui. Perantara itu tidak bilang padaku kalau kamu secantik ini. Ini semua karena perjodohan orang tua. Sebenarnya, Sudahlah. Cukup. Aku sudah paham situasimu. Pernah bercerai dan membawa seorang anak perempuan. Tapi, jika kamu menikah dengan keluargaku, anakmu harus memakai margaku, Wang. Kamu memang sangat cantik. Tapi, sudah punya anak di usia semuda ini, kamu tidak akan laku di desa kami. Paling banter kamu cuma bisa dapat duda, yang juga sudah punya anak. Sedangkan aku belum pernah menikah. Aku bahkan seorang eksekutif di kantorku. 1 bulan, 9.000 sampai 10.000 dolar. Tuan Wang, Setelah menikah nanti, segera berhenti kerja. Lebih baik lagi, cepatlah hamil dan beri aku anak. Dengan kondisi sepertimu, bisa mendapatkan pria sehebat diriku, sungguh bukan hal yang mudah. Anda benar-benar sangat hebat. Tentu saja. Coba lihat, wajahku ini, tubuhku ini, dan penghasilanku untuk mendampingi janda yang membawa anak sepertimu, itu sudah lebih dari cukup. Ah, benar juga. Mengenai uang lamaran, agar membawa keberuntungan, aku akan memberimu 8. Maksudmu, 8.888.000 dolar? Apa kamu gila? 888 dolar. Mana mungkin 8 juta dolar lebih? Jika menurutmu setuju, sini, ambil ponselmu, pindai kodenya ya. Pakai Alipay juga bisa. Lalu, apakah hari ini kamu bawa kartu identitas? Kebetulan hari kerja, mari kita daftarkan pernikahan kita. Omong-omong, aku dengar kamu seorang pelatih game. Aku kurang suka itu, dikelilingi banyak pria sepanjang hari. Setelah menikah nanti, kamu urus rumah dan anak saja, aku akan memberimu uang saku 2.000 dolar sebulan. Kenapa? Kurang ya? Lepaskan. Coba lihat dirimu sendiri dulu. Bisa bertemu pria sehebat aku. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluargamu. Bilang saja kamu cuma ingin uang lebih. Dia bilang lepaskan tanganmu. Apa kamu tidak dengar? Dia menyuruhmu melepaskannya. Apa kau tidak dengar? Siapa kau, keparat? Presiden Chi, sedang apa Anda di sini? Presiden Chi? Apa jangan-jangan pria ini adalah pria simpananmu? Sialan, kau bahkan belum menikah? Anak itu, mungkinkah anakmu bersamanya? Wah, hebat juga. Ning Sui, di luar sana jadi wanita simpanan. Masih berani berlagak hebat di hadapanku. Percaya atau tidak, setelah aku kembali ke desa nanti, aku akan menyebarkan berita tentangmu, biar semua orang melihat siapa dirimu yang sebenarnya, Ning Sui. Lakukan saja kalau berani. Nanti aku akan minta pemilik toko untuk memberikan rekaman CCTV, lalu mengunggahnya ke internet, biar seluruh dunia tahu betapa rendahnya kelakuanmu. Ayo pergi. Terima kasih untuk hari ini ya. Aku sungguh minta maaf. Sudah membuat Anda terlibat dalam situasi memalukan ini. Kenapa kamu melakukan kencan buta? Nenekku merasa kalau aku sudah mencapai usia untuk menikah. Tapi karena aku punya anak perempuan, dia pikir akan sulit mencari pasangan, jadi dia sembarangan mendengarkan kata makelar jodoh. Aku harus kembali bekerja, jadi aku tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Presiden Chi, tenang saja. Malam ini aku akan datang tepat waktu untuk merawat Shizuo. Apa keluargamu sangat terburu-buru ingin kamu menikah? Sangat terburu-buru. Pemikiran orang tua sangatlah konservatif. Beliau merasa, karena aku bersama Xiaoyan, akan sangat sulit untuk menikah. Kalau usiaku bertambah tua lagi, mungkin aku hanya bisa menikah dengan pria tua, karena itulah dia sangat cemas. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mempertimbangkanku? Apa? Aku lajang, belum menikah, Ning Yan juga berteman baik dengan Shizuo. Yang paling penting adalah, Shizuo sangat menyukaimu. Kita sangat cocok untuk menikah. Presiden Chi, aku akui, Anda adalah pria yang sangat luar biasa. Namun, sebelum Anda menanyakan pertanyaan ini, bukankah seharusnya Anda menanyakan persetujuan Shizuo terlebih dahulu? Lagi pula dia memiliki ibu kandungnya sendiri,
Lagi pula pernikahan bukanlah sebuah permainan. Jadi sebelum Anda membuat keputusan apapun, tolong pertimbangkan dulu perasaan anak itu. Maaf, aku sudah melampaui batas. Aku kembali bekerja dulu. Kali ini, terima kasih banyak sudah membantuku. Dia terpancing. Merebut Chimuzi hanyalah langkah awal. Shenmoli, tunggulah pembalasanku. Jika aku memintamu memilih seseorang untuk menjadi ibumu, apakah kamu ingin memilih Shenmoli atau Ning Sui? Aku ingin Tante Sui Sui yang menjadi ibuku. Tante Sui Sui? Maksudmu Ning Sui? Kalian berdua sudah mengenalnya? Paman, kamu sudah pulang ke tanah air. Benar. Paman sudah kembali. Biar aku lihat apakah Zozo menjadi lebih gemuk. Kak, apakah yang baru saja kalian bicarakan adalah Ning Sui? Iya. Aku belum sempat memperkenalkannya kepada kalian. Sudah aku katakan, di luar negeri ada seorang gadis yang aku sukai, dialah Ning Sui. Zozo, Tante Sui Sui milikmu itu akan menjadi bibimu. Dia tidak akan bisa menjadi ibumu. Apa? Wanita yang kamu sukai dan kamu kejar selama 5 tahun adalah Ning Sui? Sin, apakah kamu masih ingat dengan Shenmoli? Mana mungkin aku bisa melupakannya. Jika bukan karena wanita munafik itu yang membuatmu menjadi gemuk, bahkan membuatmu mengandung anak dari pria yang tidak dikenal, kamu tidak mungkin sampai kabur ke luar negeri untuk berobat dan melahirkan Ningyan di sana. Sekarang aku berada di keluarga Chi, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Chi Shizhou adalah putra dari Shenmoli. Apa? Jadi tindakanmu itu hanya demi membalas dendam pada Shenmoli? Tepat sekali. Luka-luka yang pernah kurasakan, bahkan masalah hormon yang menyebabkanku depresi pas kami lahirkan, dan hampir membuatku tiada. Setiap perhitungan ini, aku sendiri yang akan membereskannya. Sebagai sahabat, aku pasti berada di pihakmu, tapi anak laki-laki itu tampak sangat menyukaimu. Pihak yang bersalah adalah Shenmoli, tapi anak itu tidak berdosa. Apakah kamu ingat saat kamu memintaku mencari kecocokan dengan ayah kandung Ningyan? Aku sudah mendapatkan nomor teleponnya. Xiaoyan selama ini selalu sangat ingin menemukan ayah kandungnya sendiri. Menurutku sebaiknya kamu segera menghubunginya. Sudah kukirimkan padamu? Halo, dengan siapa? Halo Tuan, mungkin Anda tidak akan percaya, tapi saya adalah ibu kandung dari... Ada apa? Siapa yang menelepon? Telepon penipuan. Kalau begitu segera pasang aplikasi anti penipuan. Teleponku dimatikan? Sudahlah, nanti ku cari kesempatan lain untuk menelepon. Sekarang aku harus ke keluarga Chi untuk mengurus Shizhou. Aku pergi dulu. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan menemani Xiaoyan saja. Mengenai cara membalas dendam pada Shenmoli, aku harap kamu memikirkannya baik-baik. Kamu bilang Tante Ning Sui adalah pengasuhmu, apa itu benar atau bohong? Itu benar. Tante Sui Sui sangat menyukaiku. Benarkah? Kalau begitu pas sekali, dia bisa menjadi bibimu? Tidak mau. Aku ingin Tante Sui Sui menjadi mamaku. Itu tidak boleh, Tante Sui Sui milikmu itu hanya boleh menikah denganku, karena aku adalah pacarnya. Jika dia adalah pacarmu, lalu kenapa dia masih pergi kencan buta? Malam ini aku akan menyatakan cintaku padanya. Setelah sekian lama kita bersama di luar negeri, dia pasti akan menerimaku. Sudah selama itu dan masih belum bersama, itu tandanya di masa depan pun tidak akan pernah bersama. Kakak, jangan lupa, Ning Sui masih punya seorang anak perempuan. Menurutmu anak perempuan ini anak siapa? Kalian. Tante Sui Sui. Zozo. Chili, kenapa kamu bisa ada di sini? Tentu saja karena aku merindukanmu. Sui Sui, sudah lama tidak bertemu? Iya, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu tiba-tiba kembali ke negara ini? Urusanmu sudah selesai. Mereka? Apakah benar punya hubungan seperti itu? Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa ada di keluarga Chi? Karena ini juga rumahnya Paman. Paman. Kamu adik kandung Chimuzi? Aku bahkan tidak tahu kalau kalian saling kenal. Awalnya aku berpikir, setelah kembali ke tanah air, akan memperkenalkannya secara resmi kepada mereka. Kalian berdua. Sebenarnya apa hubungan kalian? Aku dan Chili adalah tem. Kami sudah melewati masa sulit bersama, hubungan kami sangatlah erat hingga akhir. Hubungan di mana Ningyan memanggilku ayah tersayang. Bagaimana menurutmu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Zozo, apa kamu lapar? Bibi sudah memasak, ayo makan bersama. Ayah juga kemarilah untuk makan. Aku sedang tidak nafsu makan. Apa ada sesuatu di wajahku? Tentu saja ada. Kecantikanmu? Mulai lagi deh. Kamu sangat pandai merayu. Makanan ini, tidak ada satu suap pun yang bisa masuk ke mulutku.
Apa katamu? Si bodoh Ning Sui itu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan saat itu? Bukankah sudah pernah kubilang, jika melakukan sesuatu harus sampai tuntas? Kamu sudah menyingkirkan satu bayinya, kenapa masih membiarkannya hidup, bahkan membiarkannya melahirkan putrinya yang lain? Mama, lalu sekarang apa yang harus dilakukan? Cimuzi bersikeras ingin bertemu putri itu. Mama punya cara sendiri. Sekarang kamu hanya perlu menelepon ke Cimuzi, suruh dia mendaftarkan pernikahan denganmu. Jika tidak, seumur hidup jangan pernah berharap bisa menemui putrinya. Apa cara ini bisa berhasil? Tapi nanti, dari mana aku bisa mengadakan putri untuknya? Mama punya taktik tersendiri. Cepat hubungi dia sekarang. Baik. Ini. Cizo, kita harus banyak makan daging, biar cepat tumbuh tinggi. Ada apa? Bukankah kamu ingin bertemu putrimu? Aku bisa mengizinkanmu bertemu dengannya, tapi kamu harus penuhi satu syarat dariku. Katakan. Cizo sudah bertahun-tahun di sisimu, tapi aku masih belum punya status yang jelas. Aku Shen Molly juga tidak bodoh, putriku adalah kartu AS terakhirku. Kecuali, kamu ikut denganku ke kantor sipil besok untuk mendaftarkan pernikahan kita dan memberiku status yang resmi. Jika tidak, seumur hidupmu, jangan harap bisa melihat putrimu lagi. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengancamku seperti ini? Putriku sudah kusembunyikan di luar negeri. Jika kamu tidak setuju, selamanya kamu tidak akan pernah bertemu dengannya. Makanlah yang benar, selalu saja membuat berantakan kemana-mana. Aku setuju. Besok pagi jam 10, di kantor sipil, sampai bertemu di sana. Bagaimana? Apa katanya? Dia setuju. Tapi, masih ada satu faktor penghalang. Ning Sui sekarang sudah berhasil melangsingkan tubuh, dan menjadi pengasuh tetap di rumah Shizou. Dia pasti tahu kalau Shizou adalah putra kandungnya sendiri. Dia pasti ingin mencari momen yang tepat untuk menjatuhkanku sepenuhnya. Apa yang kamu takutkan? Dulu dia cuma beruntung. Aku tidak percaya kali ini keberuntungan akan berpihak padanya lagi. Besok kamu pergilah bersama Cimuzi untuk mendaftarkan pernikahan ke kantor sipil, sedangkan wanita rendah Ning Sui itu, ibu yang akan membereskannya untukmu. Memang ibu yang paling sayang padaku. Hari ini aku merepotkanmu untuk mengantar Exiho ke sekolah. Presiden Chi, kenapa kamu tidak sarapan? Aku tidak nafsu makan. Abangku ini memang tidak terbiasa sarapan, dia hanya perlu minum kopi saja. Tapi, beberapa hari yang lalu, dia makan cukup banyak kok. Aku bisa menjadi saksi. Bibi Sui benar sekali. Kamu, ikut aku keluar sebentar. Ningyan itu adalah anakmu dengan Ning Sui? Begitulah. Ningyan bahkan terlihat sedikit lebih besar dari Exizo 6 tahun yang lalu. Saat itu kamu baru 19 tahun, dan aku baru saja mengirimmu belajar ke luar negeri, tapi kamu sudah membuat gadis itu kehilangan masa depannya. Karena sudah ada anak, kenapa tidak memberitahu keluarga? Kenapa kamu tidak bertanggung jawab pada gadis itu? Bahkan membuatnya dipaksa menikah oleh keluarganya sendiri, hingga dia hanya bisa mengikuti kencan buta. Hei, abang, sejak kapan kamu peduli dengan urusan asmaraku? Bukankah biasanya kamu hanyalah sebuah mesin pencari uang yang sangat dingin? Kamu benar-benar mencemaskanku? Atau justru mencemaskan Ning Sui? Abang, kamu tidak mungkin menyukai Ning Sui, kan? Itu tidak boleh. Selain fakta bahwa kamu sudah memiliki Shen Molly, menyukai istri adikmu sendiri, itu benar-benar sudah keterlaluan. Omong kosong. Percuma saja jika kamu menyukainya. Ning Sui sekarang hanya ingin mencari ayah kandung dari anaknya. Kenapa belum datang juga ya? Apa dia tidak akan datang? Muzi, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu sangat lama, kukira kamu akan membatalkan janji denganku. Lidahmu kelu, bicaralah yang benar. Aku memang ingin bicara seperti ini kepada orang yang kusukai. Ayo masuk denganku untuk mendaftarkan pernikahan kita. Aku sudah mengambil nomor antrean. Muzi, kita harus mengambil foto pendaftaran dulu. Lihatlah, gaun yang kupakai hari ini sangat cocok dengan setelan jasmu. Kamu bersikeras menikah denganku, hanya untuk memberitahu di mana putriku? Aku sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan sepasang anak untukmu. Sekarang aku ingin menikahimu, agar mendapatkan status yang jelas. Apa itu salah? Masuklah. Sudah terlalu lama tidak pulang ke tanah air, aku jadi merasa sedikit tidak terbiasa. Bagaimana kalau hari ini kita pergi jalan-jalan keluar? Tidak perlu. Chili, ada murid yang sudah memesan kelasku, sebentar lagi aku harus pergi mengajar. Oh. Lain kali kita buat janji lagi ya. Aku pergi dulu. Aku harus mencoba menelepon ayah kandung Xiaoyan sekali lagi.
duduklah di sana lebih dulu untuk mengambil foto pendaftaran. Pengantin pria, ayolah tersenyum sedikit. Ini kan hari yang bahagia. Tolong jangan terburu-buru menutup teleponnya, saya bukan penipu. Apa Anda masih ingat 6 tahun yang lalu, Anda pernah berhubungan dengan seorang wanita yang sangat gemuk? Apa Anda masih ingat 6 tahun yang lalu, bahwa Anda pernah tidur dengan seorang wanita yang sangat gemuk? Apa Anda melakukannya? Beraninya kamu memberikan obat padaku? Panas sekali? Aku ingin. Wanita gemuk waktu itu? Bukankah itu Sen Molly? Akulah wanita gemuk itu. Setelah malam itu, aku hamil dan melahirkan seorang putri. Aku menggunakan data besar dari rumah sakit dan akhirnya menemukan bahwa DNA putriku cocok dengan milik Anda, jadi sudah dipastikan bahwa Anda adalah ayah kandungnya. Oleh karena itu, saya ingin bertanya pada Anda, apakah Anda ada waktu untuk bertemu? Di mana kamu sekarang? Aku menunggu Anda di Cafe Jingwei Chengxi. Muzi, ayo kita lanjut berfoto. Sen Molly, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Muzi, Kalian belum berfoto. Kenapa dia pergi? Apakah kalian jadi mendaftarkan pernikahan hari ini? tidak jadi. Muzi, Muzi. Ibu, cepat utus seseorang ke Cafe Jingwei untuk mencari Ning Sui. Gunakan cara apapun, dia harus dibawa pergi dari sana. Dia menelepon Muzi sampai dia pergi bahkan sebelum surat nikah selesai. Ibu, ibu harus cepat. Ibu harus bergegas. Halo, maaf, apakah Anda yang menelepon saya tadi? Itu saya. Kamu adalah pria itu? Bicara di sini agak kurang nyaman. Bagaimana kalau kita cari tempat lain? Memang di sini terlalu ramai. Aku akan ikut denganmu. Ayo pergi. Di mobil hitam depan sana, ayah kandung dari anak itu sedang menunggumu di atas. Kita sekarang mau kemana? Ning Sui, kan? Biarkan dia pingsan, cepat kita pergi. Jalan, bawa dia ke tempat biasa. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Apa aku sedang dipermainkan? Pergi periksa, siapa pemilik nomor ini sebenarnya? Aku butuh rincian data pribadinya. Baik, Presiden Xi. Masih ingat, ini tempat apa kan? 5 tahun lalu, di atas dipan inilah kamu melahirkan anakmu. Waktu itu, tubuhmu sangat gemuk seperti babi. Aku sungguh tidak menyangka. Ternyata di dalam perutmu masih ada satu anak lagi. Karena kamu beruntung bisa tetap hidup, seharusnya kamu hidup dengan rendah hati. Untuk apa kamu kembali lagi? Apa kamu pikir? Karena sudah berhasil kurus, kamu bisa kembali untuk menggoda Muzi? Jangan bermimpi. Apa maksudmu? Apa maksudmu aku mengandung satu anak lagi? Apa yang aku kandung itu anak kembar? Si Zhou adalah anak kandungku. Hahaha. Ternyata kamu tidak tahu? Aku pikir kamu sudah tahu semuanya. Benar sekali, Si Zhou memang anak kandungmu. Dulu, pria yang tidur bersamamu itu adalah Chi Muzi. Shen Molly, kenapa kamu tega melakukan ini? Kita dulunya adalah sahabat terbaik. Sahabat terbaik? Sahabat terbaik. Saat aku bersamamu, aku merasa seperti itik yang buruk rupa. Semua orang menyukaimu dan menganggapku hanya sebagai pengikutmu. Aku memang ingin membuatmu menjadi sangat gemuk, agar semua orang bisa memperhatikanku. Karena kamu sudah menyuntikkan hormon padaku, dan membuatku menjadi sangat gemuk. Kenapa kamu masih membiarkanku hamil anak dari Cimuzi? Lagi pula kamu tidak akan selamat hari ini. Jadi lebih baik aku beritahu semuanya padamu, agar kamu mengerti segalanya sebelum tiada. Karena aku terlahir tanpa rahim, seumur hidup aku tidak akan bisa mengandung anak, tapi aku sangat ingin menikahi Cimuzi, orang terkaya di Hangzhou itu.
Jadi, apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara adalah menggunakan rahim orang lain, memanfaatkan perutmu untuk melahirkan anak itu, kemudian masuk ke dalam keluarga Chi secara resmi. Seharusnya semuanya berjalan sempurna. Muzi pun sudah hampir mendaftarkan pernikahan kami. Tapi kenapa kamu harus kembali dan menghancurkan kami? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu sudah gila. Gawat, Mami dalam bahaya. Shizo, Mami dalam bahaya. Cepat hubungi papimu. Papi, Tante Sui dalam bahaya. Cepat pergi selamatkan dia. Ini sungguhan. Xiao Yan sudah menerima sinyal darurat. Aku sudah menyuruhnya mengirimkan lokasi kepadamu. Papi, kamu harus pergi secepat mungkin. Ya. Ini bukan sekadar lelucon anak-anak kan? Tidak, Ning Sui benar-benar dalam bahaya. Kenapa kamu bicara sebanyak itu? Dengan wanita kejam ini? Cepat buat dia tidak bisa lagi buka mulut seumur hidupnya. Ma, sekarang ini kan, masyarakat hukum, jika kita benar-benar menghabisi Ning Sui, tak lama lagi, polisi pasti akan segera menyelidiki kita. Apa yang kamu takutkan? Sekali api membakarnya hingga habis tak bersisa, dijamin tidak akan ada jejak yang tertinggal. Apa itu benar? Tapi bagaimana dengan jasadnya? Mana mungkin tidak meninggalkan bukti sama sekali. Nanti mereka pasti akan menyelidiki kita. Kalau sampai ketahuan? Maksud Mama kalau sampai ketahuan nanti, kamu pergi saja. Segala tanggung jawabnya. Biar Mama yang menanggung. Lagi pula Mama sudah hidup sekian lama, Mama sudah merasa cukup menjalani hidup ini. Mama akan membawa Ning Sui bersamaku ke neraka. Dan segala kekayaan serta kemewahan, biar Mama berikan untukmu. Ma, Mama sungguh baik sekali. Kamu pergi dulu temui Chimuzi untuk mendaftarkan pernikahan kalian. Biar masalah di sini Mama yang urus. Mama pasti akan membereskan ini sampai bersih tuntas, ya? Cepat pergi sana. Kamu kan juga seorang ibu yang punya seorang anak perempuan. Kamu seharusnya paham perasaanku saat ini. Tak peduli sebesar apapun pengorbanannya, aku ingin putriku bisa hidup bahagia dan sejahtera. Jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu menjadi penghalang bagi kesuksesan putriku? Demi Molly, aku harus menghabisimu. Ning Sui, tiadalah kamu. Pergilah selamanya. Menghabisi nyawa orang harus dibayar nyawa, apakah ini benar-benar layak dilakukan? Bahkan jika aku harus tiada demi Molly, apa masalahnya? Ini adalah utangku pada Molly. Aku akan memberikan segala kekayaan dan kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya. Orang seperti dia seharusnya menikah dengan Chimuzi. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ah, Molly sudah banyak menderita sejak kecil. Kenapa kamu harus berebut Chimuzi dengannya? Kenapa kamu tidak berikan saja semua anak itu padanya? Meski aku harus mengorbankan nyawaku sendiri, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hari ini. Ah. Chimuzi. Chimuzi. Lepaskan. Hanya ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk putriku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah gila. Ning Sui, Ning Sui, bangunlah. Ning Sui, Ning Sui. Chimuzi, apa kamu ayah kandung dari anak ini? Presiden Chi, ada orang lain di dalam sana. Seret dia keluar, jangan biarkan dia tiada. Cepat panggil ambulans. Baik, Tuan. Mami, akhirnya kamu sadar? Tante Sui, apakah ada yang sakit? Si Zhou adalah putraku. Maafkan saya karena membiarkanmu mengalami luka ini. Wanita itu adalah ibunya Shen Molly, dia masih belum sadarkan diri. Di depan kamar inap ada polisi yang menjaga. Begitu keluar dari rumah sakit, dia akan langsung dibawa ke kantor polisi. Ah, di mana Shen Molly sekarang? Ayah bilang dia sudah melarikan diri, tidak tahu dia pergi kemana. Minggir. Ning Sui, di mana kamu terluka? Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Kegilaan apa lagi yang kamu lakukan? Meminta Ning Sui menjadi pengasuh di rumah, apa kamu tidak tahu bagaimana sifat sempit hatinya Shen Molly itu, terlepas dari kamu punya hubungan atau tidak dengan Ning Sui? Bisa-bisanya melakukan penculikan dan pembakaran? Apa hukum masih berlaku baginya? Biar aku beritahu kamu,
Mulai sekarang dia adalah adik iparmu. Menjauhlah darinya. Aku tidak mau. Sui menjadi bibiku. Aku ingin dia menjadi mamiku. Sayang, akulah mamimu yang sebenarnya. Apa? Ningsui, apa kamu sudah gila? Kamu sengaja mau menjadi ibu tiri bagi anak orang lainnya? Hubungan mereka sangat baik. Benarkah? Apa tante benar-benar bisa menjadi ibuku? Kalau begitu Xiaoyan adalah kakakku, kan? Zozo, kamu adalah abang-abang. Jadi mulai sekarang, kamu harus melindungi adik Xiaoyan. Mengerti? Ya, aku pasti akan melindungi Xiaoyan dengan baik. Oh, aku mengerti. Pasti karena Shen Mol itu, dia benar-benar pria brengsek. Ningsui dikenal memiliki hati yang sangat baik. Dia seharusnya melakukan ini karena tidak ingin masalah ini memengaruhi kesehatan mental si Zhou. Ibu kita pergi terlalu cepat dan di rumah ini memang butuh sosok wanita. Setelah Ningsui menikah nanti, Bibi juga bisa dibilang sebagai ibunya si Zhu. Pertimbangan Ningsui benar-benar matang. Dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi setelah dia menikah denganku. Hei abang, menurutmu kapan waktu yang tepat bagiku untuk melamarnya? Menurutku, kamu hanya sedang berkhayal. Orang yang disukai Ningsui jelas-jelas adalah aku. Kamu baru keluar dari rumah sakit, bukannya istirahat, malah mau pergi bekerja? Cuma menghirup sedikit asap, dokter juga bilang sudah tidak apa-apa. Lagi pula jadwal mengajar kelasku, semuanya sudah dijanjikan. Itu, Shen Qiaohua sudah dibawa ke kantor polisi, tapi dia sangat keras kepala. Untuk saat ini, belum ada bukti langsung yang bisa membuktikan bahwa Shen Moli adalah pelakunya. Jadi Shen Moli tidak akan mendapatkan hukuman-hukum apapun? Tenang saja Shen Moli. Semuanya belum berakhir. Jika tidak ada bukti, memangnya aku tidak bisa membuat bukti sendiri? Jangan bahas ini dulu. Aku pergi ke pusat kebugaran untuk mengajar dulu. Hei, aku juga mau ke pusat kebugaran, aku juga punya kartu keanggotaan di tempatmu. hari ini adalah jadwal latihan dadaku, ayo pergi bersama. Kencangkan otot perut, buang napas. 1, 2, 3, bagus turunkan. Wah, lihat itu. Wah, lihat ada pria tampan. Ya ampun, pria tampan yang pakai kaos singlet itu terlihat seperti selebgram atau artis. Aku mau memotretnya dan kirim ke teman-temanku. Anggota di tempat game ini benar-benar berkualitas tinggi. Lihat, di sana ada yang lebih tampan lagi. Wah, otot perutnya terlihat sangat jelas. Aku ingin sekali bermain perosotan di otot perutnya. Cari perhatian sekali. Pelatih Ning, apa kamu mengenal mereka berdua? Sepertinya mereka kakak beradik, keduanya sangat tampan. Menurutmu mana yang lebih tampan? Aku suka yang tidak pakai baju, kelihatannya sangat menggoda. Tapi, yang pakai singlet juga lumayan. Aku perhatikan sedari tadi mereka terus melihatmu. Mungkinkah mereka berdua menyukaimu? Berdasarkan pengalamanku, aku ingin memberimu sedikit nasihat. Hanya anak kecil yang memilih, orang dewasa mengambil semuanya. Dua pria tampan ini, ambil saja semuanya. Senin, Rabu dan Jumat bersama pria singlet. Selasa, Kamis, dan Sabtu bersama pria berotot. Hari Minggu kamu pun masih bisa beristirahat 1 hari. Karena dia adalah ayah kandung dari anak itu, mencoba untuk menjalin hubungan dengannya, bukannya tidak mungkin kan? Wah, luar biasa. Dasar penuh tipu muslihat. Ningsui, gerakanku ini tidak sesuai standar. Cepat bantu aku sebentar. Oh, Cepatlah pergi pelatih Ning. Gerakan si tampan ini tidak sesuai standar loh. Aduh, Aduh, ada apa? Ada apa? Apakah kamu terluka? sepertinya tenagaku tidak digunakan dengan benar. Agak sakit. Jangan dipaksakan dulu, biar kulihat sebentar. Apakah di sini sakit? Sakit? Lalu yang di sini? aduh. Kakiku terluka. Lihatlah ini. Aduh. Tempat seluas ini tidak kamu gunakan untuk menaruhnya, malah menjatuhkannya di atas kakimu sendiri. Jika terluka, pergilah ke rumah sakit untuk memeriksanya. Lihat apakah tulangmu ada yang cedera. Ikutlah denganku ke ruang latihan pribadi. Aku akan memeriksa apakah tulangmu terluka, sekalian mengoleskan obat untukmu. Pergi saja kamu ke dokter. Dasar pria tak tahu malu. Sepertinya ini terkilir. Aku akan mengobatimu. Aku ingin bertanya padamu. Apa kamu pernah pacaran?
Kenapa kamu tidak menikah dengan Shen Molly? Karena aku tidak menyukai Shen Molly. Kenapa kamu peduli aku pernah pacaran atau tidak? Ini semua karena Xiao Yan dan Xizhou. Xizhou sekarang adalah putranya, dan untuk bersatu kembali dengan anak itu, satu-satunya cara hanyalah menikah dengannya. Tentu saja, karena aku penasaran. Ada yang bilang rasa penasaran pada lawan jenis adalah awal dari rasa suka? Apa kamu menyukaiku? Presiden Qi, kamu sangat berlebihan. Aku pergi meletakkan kotak obat ini dulu. Hampir saja. Hampir saja kita berciuman. Apa yang kamu lakukan? Tadi hampir menciumku. Kenapa kamu bilang hampir saja? Apa kamu begitu tidak mau? Kita tidak punya hubungan apa-apa. Untuk apa kita berciuman? Kamu tidak menyukainya itu pasti karena Chili, kan? Jika hukum tidak bisa memberi pelajaran pada Shen Molly, biar aku yang menghadapinya. Aku harus memaksanya lepas kendali. Mari manfaatkan alat bantu yang bernama Chimuzi ini. Aku, bukan karena alasan Chili, melainkan karena alasan di antara kita. Aku, demi membayar utang karena anjloknya saham perusahaan Anda, makanya aku bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk Xizhou. Mana mungkin aku menjalin hubungan lain dengan bos sendiri? Harga saham perusahaan sudah pulih kembali, sebenarnya kamu tidak perlu terus merasa bersalah. Tidak. Aku berutang padamu, dan aku harus membayarnya. Hanya saja, aku hanya seorang pelatih kebugaran biasa. Bagaimana mungkin aku pantas bersanding dengan direktur kaya raya sepertimu? Pantas atau tidaknya, itu bukan kamu yang menentukan. Benarkah? Benar. Kamu sungguh berpikir begitu? Awalnya itu karena Shizou menyukaimu, tapi semakin lama bersamamu, rasa sukaku padamu pun semakin dalam. Semulanya aku pun tidak menyadarinya, sampai akhirnya aku melihatmu berkencan buta dengan pria lain, dan melihat Chili menyukaimu, aku cemburu sampai hampir gila rasanya. Pria ini, apa yang sedang terjadi padanya? Mungkin dia juga melihat kedatangan Shen Molly. Aktingnya sungguh luar biasa. Ning Sui, kurang ajar kamu. Benarkah? Kamu sungguh-sungguh menyukaiku? Benar. Lalu, bagaimana dengan Shen Molly? Apa kamu tidak menyukainya? Aku bahkan tidak pernah meliriknya sedikit pun. Awalnya itu karena Ishizou, makanya aku bersamanya. Ternyata orang ini berani membohongiku. Terlebih lagi, dia juga bekerja sama dengan Shen Qiaohua untuk menjebak dan menculikmu. Aku tidak akan pernah membiarkannya lolos. Muzi, kamu sangat baik. Setelah aku menikah denganmu nanti, keluarga kita yang berempat pasti akan hidup sangat bahagia. Presiden Qi, akting yang bagus. Aku pergi ke kamar mandi sebentar. Akting yang bagus? Apa maksudnya akting yang bagus? Ning Sui, dasar wanita kejam. Rasakan ini. Pergi saja kau. Aku pergi selamanya. Bukankah orang yang pantas tiada itu adalah kamu? 6 tahun lalu. Seharusnya aku menghabisimu. 6 tahun lalu, aku sudah menyuntikkan hormon kepadamu. Aku juga sudah mencuri anak laki-lakimu. Dasar kamu sampah. Kenapa kamu masih belum lenyap juga? Itu karena hidupku memang dilindungi langit. Di bawah kondisi seperti itu pun, aku tetap bisa bertahan hidup, bahkan melahirkan seorang anak perempuan. Malah kamu sendiri, Shen Molly, kamu tidak hanya menggunakan obat agar aku dan Chimuzi berhubungan, tapi juga merebut putra kami. Kamu bilang kamu punya kemampuan sehebat itu, hingga membuatnya percaya bahwa kamulah ibu kandung dari Shizou, tapi kenapa kamu masih belum menikah dengannya? Oh, aku tahu sekarang. Apa mungkin karena pesona kepribadian barang palsu, sepertimu tidak cukup kuat? Itu sebabnya dulu Chimuzi lebih memilih bersama orang sepertiku daripada harus menyentuhmu sedikit pun. Wanita kejam, kalau berani, lepaskan aku. Percaya atau tidak, aku akan percaya atau tidak tentang apa? Apa kamu pikir latihan fisik dan tinju selama bertahun-tahun ini sia-sia? Jika sebelumnya kamu tidak membuatku pingsan lebih dulu, 10 orang sepertimu pun sanggup aku hadapi. Ibumu bersama denganmu melakukan kejahatan, akhirnya dia masuk penjara. Apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bisa kabur atau tidak? Buktinya aku sudah bebas sekarang. Memang benar, aku sengaja membawamu ke sini. Aku ingin membuat perhitungan denganmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu tidak punya bukti apapun, polisi tidak akan pernah menangkapku. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Aku tidak akan sepertimu, melakukan tindakan kriminal dan melukai orang, sampai akhirnya mencelakai diri sendiri. Semua kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, semuanya sudah aku rekam menggunakan ponselku. CCTV di jalan,
juga merekam semuanya dengan sangat jelas. Shen Molly, 6 tahun yang lalu, kamu memberikan obat hormon itu dan membuatku menjadi sangat gemuk. Kamu menggunakan segala cara untuk menjebakku agar berhubungan dengan Chimuzi. Setelah aku hamil, kamu merebut putraku. Kamu membiarkan aku mengalami pendarahan hebat saat melahirkan hingga hampir tiada. Beberapa hari yang lalu, kamu bekerja sama dengan ibumu untuk menculikku, berusaha melenyapkanku dengan membakar tempat itu. Semua hal ini sudah diakui langsung dari mulutmu sendiri. Aku yakin polisi juga akan segera menemukan buktinya. Kamu mempermainkanku? Aku hanya memberimu pelajaran dengan cara yang sama seperti perbuatanmu sendiri. Polisi akan segera datang ke sini. Jangan harap kamu bisa lari. Kemanapun kamu pergi, kamu pasti akan tertangkap. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Maaf ya, kamu tidak akan bisa melakukan itu. Kamu sudah melakukan begitu banyak tindakan kriminal dan melanggar hukum. Meskipun hukum di negara kita mungkin tidak akan menghukummu sampai tiada, tetapi untuk bertahun-tahun ke depan, kamu akan menghabiskan waktumu di dalam penjara. Ingatlah untuk rajin menjahit dan membuat payung di sana. Siapa tahu suatu hari nanti, payung yang kubeli di luar adalah hasil buatanmu dari dalam penjara. Apa maksud dari semua perkataan kalian barusan? Kamu adalah wanita gemuk waktu itu? Jadi, Xizou juga anakmu? Aku bisa menjelaskannya. Menjelaskan bahwa perkataanmu tadi semuanya bohong dan hanya untuk memancing Shen Molly keluar, begitu? Tidak semuanya bohong kok. Lalu perkataan mana yang jujur dan mana yang bohong? Apa ucapanmu soal tidak pantas bersamaku itu jujur? Atau saat kamu bertanya, apakah aku menyukaimu yang jujur? Shen Molly jahat padamu, lalu kamu meremehkan perasaanku begitu saja. Kamu punya 100 cara untuk memancing keluar Shen Molly, tapi kamu justru memilih cara yang menyakitiku. Mungkinkah dia perkataannya barusan itu benar-benar serius? Apa kamu benar-benar menyukaiku? Jika tidak suka padamu, mengapa aku secara sukarela memintamu untuk menikah denganku? Apa kamu pikir ini hanya karena Xizou? Jika hanya karena ex Xizou, aku pasti sudah menikahi Shen Molly dulu. Terlebih lagi, sekarang aku tahu kalau kamulah wanita gemuk yang naksir aku dulu. Kenapa? Setelah melahirkan 2 anak, kamu tidak berniat untuk bertanggung jawab, begitu? Gila, kalian semua gila. Kalian bermesraan di hadapanku, kalian akan kena hukumannya. Kita lebih baik ke kantor polisi dulu untuk memberikan keterangan. Masalah kita berdua. Kita bicarakan nanti. Aku ingin tahu apa yang akan kamu katakan nanti. Kejahatan Shen Molly dan Shen Qiaohua, semuanya sudah memiliki bukti yang kuat. Sisanya, tinggal melihat bagaimana keputusan pengadilan nanti. Tentang kejadian tahun itu, aku. Jadi kau melakukan ini semua hanya demi mencari Shen Molly untuk membalas dendam? Kau sudah lama tahu kalau ex Xizou adalah anakmu, dan kau juga tahu kalau kita pernah berhubungan malam itu, kau merencanakan semuanya selangkah demi selangkah, mendekatiku dan ex Xizou hanya untuk membalas dendam pada Shen Molly? Memang benar, dia sudah melakukan banyak hal yang mengerikan padamu, wajar saja jika kau menghalalkan segala cara untuk membalasnya, memang sudah seharusnya. Tapi, kau melakukan semua ini atas dasar membohongiku, mempermainkan aku seperti orang bodoh, apa itu sangat menyenangkan? Bukan begitu. Awalnya aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa? Tidak tahu kalau Xizou adalah anakmu? Siapa yang akan percaya kata-katamu? Itu benar. Ningsui, jangan anggap aku bodoh lagi. Hentikan kebohonganmu yang palsu itu. Saat itu aku hampir tiada, aku bahkan tidak tahu. Kalau aku mengandung 2 anak, mengapa kau tidak percaya padaku? Jadi Chimuzi mengira kalau sejak awal kau sudah tahu kebenarannya, setiap langkahmu sengaja dilakukan untuk mendekatinya hanya demi membalas dendam pada Shen Molly? Benar, itu sebabnya saat dia keluar dari kantor polisi, dia mulai membentakku. Kau kan bisa menjelaskannya. Paling tidak, aku juga bisa membantu menjelaskan padanya. Jelas-jelas aku baru tahu setelah memeriksa hasil tes DNA-nya dengan Xiaoyan dan ternyata cocok denganmu. Sekarang dia sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasanku. Ayo, cepat pergi ke keluarga Ci. Xizou, jawab jika kau mendengarku. Dimengerti? Ayo pergi. Ibu akan segera datang, bersiap-siaplah. Oke. Tante Sui, apa Bibi benar-benar mamiku? Tentu saja. Maafkan Mami ya, Zouzou. Sebelumnya Mami tidak pernah tahu keberadaanmu. Seandainya Mami tahu lebih cepat kalau kamu dibawa pergi oleh Shen Molly, Mami pasti akan datang mencarimu sejak lama. Aku sudah tahu kalau dia bukan mamiku, karena kalau dia ibuku, dia tidak akan memukulku.
Akhirnya aku punya mami. Setelah ini tidak akan ada lagi orang yang berani menindasku. Kedepannya aku dan mami akan menjagamu bersama-sama, Zozo. Jangan takut, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tapi, masih ada papi. Di mana papimu? Ayo pergi ke atap halaman belakang. Papi sedang menunggumu di sana. Sudah seharusnya aku secara resmi pergi meminta maaf kepada Chimuzi. Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja menyatakan cinta kepada Ningsui. Kamu tidak perlu menasihatiku. Aku sudah tahu semua hal yang terjadi di antara kalian. Semua yang terjadi di masa lalu adalah rencana Shen Moli. Kamu dan Ningsui hanyalah korban. Selama bertahun-tahun ini kalian belum pernah bertemu satu sama lain. Bisa dibilang kalian sama sekali tidak saling kenal. Tapi perasaanku pada Ningsui itu nyata. Ning Yan dan si Zhou jika menjadi anak keluarga Qi akan jauh lebih baik. Terlepas dari apakah mereka adalah keponakan laki-laki, keponakan perempuan, atau anak kandungku sendiri, aku akan memperlakukan mereka semua dengan adil. Apa kamu sudah tidak waras? Aku mengirimmu belajar di luar negeri selama beberapa tahun, tapi sepertinya otakmu terbuang sia-sia ke dalam lubang toilet. Karena Ningsui adalah ibu kandung dari Shizou, maka dia adalah kakak iparmu. Kakak ipar? Dari mana datangnya status itu? Hei, aku bertanya padamu. Apakah kalian pernah pacaran? Apakah kalian sudah menikah? Sebelum semua kenyataan terungkap, apakah kamu tahu kalau ada orang yang bernama Ningsui? Kamu tidak tahu? Kamu bahkan tidak tahu tentang keberadaan Ning Yan sedikit pun. Asal tahu saja, selama kurun waktu yang lama ini, mereka hidup dalam kesulitan, dan akulah yang selalu menemani mereka. Mungkin ini terdengar tidak mengenakan, tapi ayah yang dipanggil Ning Yan setiap harinya itu aku, bukan kamu, Chimuzi. Karena aku adalah ayah kandung Ning Yan, maka statusmu paling hanya sekadar ayah angkat. Kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu harus membohongiku? Memangnya kenapa kalau aku membohongimu? Demi wanita yang kucintai, mengatakan sedikit kebohongan bukanlah masalah besar kan? Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu hanya berpikir bahwa karena Ningsui sudah melahirkan sepasang anak kembar untukmu, maka dia tidak bisa lagi menikah denganku. Tapi aku, Chili, tidak peduli. Suka tetaplah suka. Biar ku katakan padamu, hari ini aku bertekad untuk bersamanya. Beraninya kalian bersama? Astaga, bisakah kalian berhenti bertengkar? Ayah, paman, jangan bertengkar lagi. Berhenti kalian semua. Kalian berdua benar-benar. Semuanya hentikan. Kalian berdua. Kalian ini sudah berapa umurnya? Apa menurut kalian berkelahi di depan anak-anak itu menyenangkan? Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu Baptis, bukankah mereka berkelahi karena ibu? Kenapa kamu bicara begitu? Karena Paman Chili menyukai ibu. Dia selalu ingin menjadi ayah angkatku. Sedangkan Chimuzi adalah ayah kandungku. Sudah pasti mereka berkelahi karena ibu. Aduh, persaingan cinta yang sengit. Kalian pikir apa yang kalian katakan suaranya cukup pelan? Aku bisa mendengar semuanya, loh. Baguslah kalau kamu dengar. Lagi pula ini bukan hal yang memalukan. Ningsui, sejak pertama kali melihatmu 5 tahun lalu, aku sudah jatuh cinta padamu. Selama berada di negeri orang sejauh ini, kita berdua selalu bersama dan saling membantu satu sama lain, bahkan Xiaoyan pun memanggilku ayah. Aku tahu apa yang telah terjadi antara kamu dan Chimuzi, tapi aku tidak peduli, karena aku tahu kalian hanya dijebak, kalian tidak punya perasaan sama sekali. Dengar, Xiaoyan dan Sisou, mereka adalah anak-anak keluarga Qi, aku akan menyayangi mereka seperti anak kandungku sendiri. Ningsui, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku pasti akan membahagiakanmu. Xiaoyan, kamu lebih suka siapa? Aku tidak bisa memilih. Zozo, bagaimana menurutmu? Aku juga tidak bisa memilih. Apa ibu kita tidak boleh punya 2 pacar? Menurutku, ayah dan paman keduanya sangat baik. Hah, Chili, aku rasa... Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Aku tidak sedang menyatakan cinta padamu. Mengapa kamu malah tidak setuju? Ikut aku sebentar. Hei, Ayah angkat, kita harus bersaing secara adil. Kamu ingin bersama Chili? Aku adalah ayah dari Ning Yan dan Sisou, maka dia adalah paman kandung anak-anak itu. Bagaimana bisa kamu menerimanya? Chimuzi, apa kamu sedang cemburu? Cemburu? Untuk apa aku cemburu? Aku hanya merasa hal ini sangat tidak masuk akal dan tidak pantas. Di mana letak tidak pantasnya? Apa hanya karena masalah status? Tapi sejak dahulu kala, jika dicari ke seluruh dunia, setelah putus dengan sang kakak, lalu menikah dengan adiknya, sepertinya hal itu sudah sering terjadi. Lagi pula kita berdua sebenarnya bukanlah sepasang kekasih. Sebelum mengetahui kebenarannya, kita hanyalah orang asing. Selama aku dan Chili tidak keberatan, siapa yang bisa melarang? Kataku tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Tapi saat ini, aku bukan lagi karyawanmu. Atas dasar apa aku harus menurutimu? Inilah alasannya. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin sebuah alasan?
Inilah alasannya, aku menyukaimu bukan karena kamu adalah Ning Yan dan ibu dari si Zhou, bukan juga karena kamu memberiku 2 orang anak, tapi karena dirimu, Ning Sui yang apa adanya. Aku menyukaimu, karena itu aku tak rela menerima Chili, tidak ingin melihat kalian bersama, dan itulah sebabnya aku emosi sampai menghajar Chili. Sebelum kamu membuat keputusan apapun, bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku juga? Baiklah, aku sudah memikirkannya. Cepat sekali, kamu tidak ingin memikirkannya lagi? Tidak perlu kok. Perasaanku pada Chili memang bukan perasaan cinta. Aku selalu menganggapnya sebagai teman saja. Lagi pula, jika kami punya perasaan lebih, kami tidak akan menunggu sampai sekarang. Chimuzi, ada sesuatu yang ingin kujelaskan padamu. Waktu itu aku mendekatimu, bukan karena urusan Shen Moli. Waktu itu aku tidak tahu bahwa si Zhou adalah anakku. Aku juga tidak tahu bahwa akulah yang berhubungan denganmu. Waktu itu aku diberi obat, jadi kesadaranku tidak jelas, hingga aku bisa dengan mudahnya dikendalikan oleh Shen Moli. Kemudian Xin-Xinlah yang membawa hasil tes DNA milikmu, dan Xiaoyan, baru saat itulah, aku tahu bahwa pria waktu itu adalah dirimu. Chimuzi, aku tidak pernah terpikir untuk menipumu, ataupun murni hanya ingin memanfaatkanmu saja. Aku sempat berpikir untuk menjalani hubungan baik denganmu. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Tapi keyakinanku saja tidak cukup, kamu masih harus melewati hadangan ibuku. Tadi pagi, beliau bahkan mendesakku untuk pergi kencan buta lagi. Ayo, bawa aku menemuinya. Hei, tunggu dulu. Aku harus menjelaskan semuanya pada Chili dulu. Temanilah Xiaoyan. Xiaoyan sangat ingin berdekatan dengan ayah kandungnya sendiri. Apa yang baru saja kamu bicarakan dengan kakakku? Kalian itu sudah dewasa, kenapa masih kekanak-kanakan dan malah berkelahi? Dia yang memulainya lebih dulu. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Juga mataku. Coba lihat mataku bengkak kan? Jika kamu ke sana sekarang, ibu tidak akan senang. Kenapa? Karena kamu tidak mempercayai dan menghargai ibu. Kamu harus percaya bahwa dia bisa menangani semuanya dengan baik. Sekarang adalah waktu bersamaku. Kenapa perhatianmu tidak dipusatkan padaku saja? Kamu terus saja menatap ibu. Lalu Xiaoyan tersayang, apa yang ingin kamu katakan padaku? Jika kamu ingin menjadi ayahku dan menikah ke dalam keluarga Ning kami, kamu harus membuat kesepakatan denganku. Kesepakatan apa itu? Zhou, dengarkan saja. Baiklah, katakan apa maumu. 1. Kamu harus bersikap baik padaku, ibu dan juga Zhou. Kamu tidak boleh membuat kami marah. 2. Di dalam keluarga ini, ibulah yang paling berkuasa, keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. 3. Kamu harus mencintai kami. Jangan seperti sebelumnya, pergi untuk waktu yang sangat lama. Baiklah, aku berjanji padamu. Duh, Chili. Aku tidak punya perasaan cinta lawan jenis padamu. Jadi aku tidak bisa menerimamu. Apa aku kurang baik? Cinta itu tidak bisa diukur dari baik atau tidaknya seseorang. Suka dan cinta adalah sebuah perasaan, sebuah getaran hati. Terhadapmu, aku tidak merasakan getaran itu. Aku hanya menganggapmu sebagai teman. Lalu siapa yang membuatmu bergetar? Kakakku kah? Benar. Aku menyukainya. Baik. Jangan katakan lagi. Aku mengerti. Aku tidak bisa mendoakan hubungan kalian, tapi aku bisa berjanji tidak akan mengganggu kalian. Aku Paman terlihat sangat kasihan ya. Sepertinya ayah angkat baru saja ditolak. Ibu mengatur kencan buta untukmu. Tapi kamu tidak datang menemuinya. Pria ini pasti aktor yang kamu sewa, kan? Bu, dia bukan aktor. Dia adalah Chimuzi. Nama ini rasanya sangat familiar di telinga ya. Apa pekerjaanmu? Berapa usiamu? Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Halo Bibi. Saat ini saya mengelola perusahaan sendiri. Tahun ini saya berumur 29 tahun. Mengelola perusahaan sendiri? Bergerak di bidang apa tepatnya? Di bidang internet. Loh, orang yang membeli perusahaan seharga 20 miliar dolar ini, namanya sama persis denganmu? Dan wajahnya pun sangat mirip. Itu memang saya. Saat ini ada sedikit perubahan bisnis di perusahaan. Tidak menyangka hal itu masuk berita. Apa katamu? Grup Chi, Anda adalah orang terkaya di Hangzhou? Mama, kecilkan suaramu.
Orang-orang di sekitar memperhatikan. Oh. Lalu, Anu, putri saya ini hanyalah seorang instruktur kebugaran biasa. Kalian, bagaimana bisa saling kenal? Apa mungkin Anda adalah anggotanya? Saya memang berolahraga di tempat kerja Sui-Sui, tapi... Oh, pantas saja kalian bisa saling kenal. Sedangkan Anda adalah pengusaha yang sangat terkenal. Orang kaya, kami ini hanyalah rakyat jelata, tidak sebanding dengan Anda. Anda bukannya melihat putriku cantik, lalu hanya ingin main-main saja? Dan mempermainkan perasaannya, kan? Tentu saja tidak. Saya benar-benar ingin menikah dengan Sui-Sui. Pertemuan hari ini juga bertujuan untuk meminta restu dari Anda. Menikah? Sudah berapa lama kalian saling kenal? Sampai mau menikah? Kalian sudah gila ya? Jika dihitung benar-benar, aku dan Cimuzi kira-kira sudah saling kenal lebih dari 6 tahun. Benar sekali. Aku dan Sui-Sui sudah lama saling mengenal. Ada sesuatu hal? Aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Seharusnya, jika kalian anak muda saling menyukai, dan merasa cocok satu sama lain, sebagai orang tua aku tidak seharusnya menentang, terlebih lagi kamu pria yang sangat luar biasa. Namun beberapa faktor objektif tidak bisa diabaikan begitu saja. Misalnya saja, status sosial, dan latar belakang keluarga kalian sangat berbeda jauh. Yang terpenting adalah, Sui-Sui sudah memiliki seorang putri berusia 5 tahun. Aku tidak tahu, apakah kamu bersedia menikahi seorang ibu tunggal? Tentu saja saya bersedia. Sekarang memang bicaranya manis, hanya saja, entah nantinya. Apakah kamu akan menganggap anak itu seperti anak kandung sendiri? Pasti akan saya lakukan, karena Ningyan sejak awal memang adalah putri kandung saya. Xiaoyan, bagaimana mungkin dia putrimu? Saat itu, aku dan Sui-Sui berpisah karena suatu kecelakaan. Aku tidak tahu bahwa dia sedang hamil. Terlebih lagi, dia tidak hanya mengandung Ningyan, tapi juga ada seorang putra kembaran si adik, yang selama ini tinggal bersamaku. Apa katamu? Maksudmu, Ning Sui selama bertahun-tahun ini telah menderita begitu banyak? Selain harus membesarkan putrinya sendirian, ternyata putra yang satu lagi telah kamu ambil? Kamulah penyebab dari semua penderitaan ini. Ma, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku dulu. Kamu diam? Aku mau mendengar penjelasan darinya. Memang ada campur tangan orang lain, tapi ini semua juga bermula karena kesalahanku. Aku bersumpah, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membahagiakan Ning Sui dan anak-anak. Kamu anggap apa putriku itu? Hanya sekadar alat untuk memberimu anak? Dibuang begitu saja setelah tak dibutuhkan? Hingga membuatnya, selama bertahun-tahun, menanggung begitu banyak penderitaan? Kata penebusan yang kamu ucapkan dengan enteng itu, apa benar bisa menebus semuanya? Aku beritahu ya, jangan harap. Bu. Aduh Bu, ini benar-benar salah paham. Semua ini perbuatan Shen Molly, ibu kan tahu sendiri. Aku tentu saja tahu, bahwa dalangnya adalah Shen Molly tapi dia melakukannya demi siapa? Bukannya demi Cimuzi itu? Secara tidak langsung, kamu terluka begitu parah demi dia. Dua wanita saling bertikai, tapi dia sebagai pria malah bersembunyi. Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Dulu saat kamu mengalami pendarahan hebat dan hampir tiada di sana, akulah yang meminjam uang kemana-mana, setelah mengirimmu untuk berobat, barulah nyawamu bisa terselamatkan. Dia tidak tahu apapun soal masa lalu. Sekarang melihatmu tampak cantik, dan sudah melahirkan 2 anak untuknya. Dia sekarang jadi suka, dan sekarang ingin menikah. Mengapa semua hal indah di dunia ini ingin dia borong sendiri? Aku beritahu kamu, aku tidak setuju dengan pernikahan ini, sama sekali tidak setuju. Ning Sui? Kamu dengar semuanya? Sui-Sui adalah permata yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Sampai kamu membuat Shen Molly membayar harga yang sepantasnya, baru bicara soal yang lain. Lagi pula, karena aku punya cucu laki-laki, aku harap kamu bisa membiarkannya lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya, meskipun kami tidak bisa memberinya kemewahan materi yang begitu luar biasa, tapi aku percaya, seorang anak pasti akan merindukan ibunya. Shen Molly sudah masuk penjara, hukumannya pasti akan dijatuhkan yang paling berat. Aku ingin menikah dengan Sui-Sui, itu bukan karena dia telah melahirkan anak-anakku, hanya karena kami saling mencintai. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Sui-Sui, ayo pergi. Muzi. Bu, berita bilang Shen Molly dan Shen Qiaohua berdua karena kasus kekerasan fisik telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Semuanya sudah berlalu? Akhirnya, semuanya benar-benar berlalu. Iya, Cimuzi datang bersama cucumu dan sedang menunggu di pintu. Apakah ibu bersedia menemui mereka? Si Zhou juga sangat ingin bertemu dengan nenek sepertimu. Astaga, kenapa tidak bilang dari tadi? Anda pasti nenek, ternyata cantik sekali ya. Pantas saja bisa melahirkan ibu yang secantik ini. Nenek cepat peluk aku. Baik-baik, ayo ibu peluk. Wah, hahaha. Aduh, si Hou kita, sungguh menggemaskan. Wajahnya mirip sekali dengan Ning Sui. Kalau begitu aku juga pasti mirip nenek. Hahaha, mirip, sangat mirip. Ayah peluk aku. Ningyan, apa kamu merindukan ayah? Tentu saja.
Aku sangat rindu padamu. Tapi nenek tidak memperbolehkanmu tinggal bersama. Nenek, kami sekeluarga ingin tinggal bersama. Benar sekali, biarkan ayah dan ibu menikah, dan kita semua bisa tinggal bersama. Tepat sekali, aku sangat sayang pada ayah. Tapi, ayah kalian ini masih belum melamar putri ibu. Lamar dia. 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 Sui, maukah kamu menikah denganku? Sui, maukah kamu menikah denganku? Mami, apa kamu tidak mau menerimanya? Papi, kamu kan belum menyatakan cintamu. Sui, mungkin pertemuan pertama kita tidak terlalu berkesan baik, sebagian besar waktu pun kita habiskan dengan saling melewatkan. Untungnya setelah melewati jalan berliku hingga sekarang, akhirnya berakhir dengan indah. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu, perlahan-lahan jatuh cinta padamu, saat melihat caramu memperlakukan anak-anak yang begitu lembut, saat bekerja, kamu terlihat begitu energik dan ceria, dan saat kita berdua saja, kamu selalu memberiku perasaan yang istimewa. Aku ini orang yang kaku, tidak tahu harus berkata apa, aku hanya ingin berjanji padamu, berjanji di sisa hidupku, aku akan menjagamu baik-baik, membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini, tetap membiarkan kedua anak kita tumbuh besar dengan aman dan sehat. Kita jangan pernah berpisah selamanya. Sui, maukah kamu menikah denganku? Aku sangat ingin menjadi suamimu, dan membangun keluarga bersamamu. Mami, kalian berdua harus berciuman sekarang. Di televisi pun adegannya selalu seperti itu. Astaga, kalian ini, apa yang sedang kalian lakukan di depan anak-anak? Ayo pergi, ayo masuk ke kamar bersama nenek. Ayo pergi. Yang ini, kurasa lumayan. Coba kamu pakai. Oh, ada satu lagi. Yang ini bisa menunjukkan tulang selangkah indahmu. Baik, tapi Sinsin, kamu juga harus memilih gaun pendamping pengantin. Kamu harus mendampingiku saat aku menikah. Itu sudah pasti. Sejak masa sulitmu hingga sekarang, aku merasa sangat bahagia dibandingkan siapapun. Cepat pergi coba, jangan hanya diam saja. Baiklah. Muzi, Sui, kamu sangat cantik. benarkah? Yang ini, apa bagus? Sangat bagus, pilih yang ini saja. Bagus apanya? Jelek sekali. Menurutku yang kamu pakai ini bahkan tidak lebih bagus dari yang dipegang Ruansin di tangannya itu. Kalian orang tua ini seleranya buruk sekali, tidak mengerti estetika anak muda seperti kami. Gaun yang kamu pakai ini tidak membentuk pinggang, dan desainnya juga biasa saja. Menurutku si Cimuzi ini hanya asal bicara saja. Kenapa bicara seperti itu pada kakakmu? Aku memang bicara begini padamu. Aku beritahu ya, di pernikahanmu nanti, aku akan menjadi pendamping pengantin pria. Dengan begini, aku juga bisa dibilang menghadiri pernikahan bersama Ning Sui. Kalau begitu bantu aku memilih. Ayo, aku ini pendamping pengantin wanitanya. Apa seleraku benar-benar seburuk itu? Mana mungkin? Jika iya, bagaimana bisa kamu memilihku? Istriku benar? Pengantin pria, Cimuzi, pengantin wanita, Ningsui demi cinta, kebahagiaan, dan keluarga kalian, apakah kalian bersedia menghadapi suka dan duka bersama, serta saling mendukung selamanya? Di masa depan nanti, apakah kalian akan saling menghormati, saling memahami, dan bersama-sama memikul tanggung jawab keluarga? Saya bersedia. Saya juga bersedia. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Saya keberatan. Hei, siapa wanita ini? Jangan-jangan dia datang untuk mengacaukan pernikahan? Lihatlah, wajah pengantin pria dan wanitanya terlihat masam sekali, dia bahkan memakai gaun pengantin juga. Di hari yang sangat penting ini, mana mungkin aku tidak hadir? Tidak menyangka aku bisa keluar, kan? Itu karena aku sedang hamil. Berdasarkan hukum yang berlaku, aku bisa mengajukan penangguhan tahanan medis. Hamil? Benar sekali. Aku hamil, mengandung anak dari sang pengantin pria. Hari ini, aku hanya ingin bertanya di depan semua kerabat dan teman yang hadir. Muzi, siapa yang akan kamu pilih? Aku dan anak dalam kandungan ini. Atau kamu pilih Ningsui? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah kamu sudah tahu jelas? Bukankah ini masalah hubungan pria dan wanita? Aku adalah ibu dari Chi Shizhou,
5 tahun, selama 5 tahun ini sesekali aku tinggal di keluarga Chi, bukankah sangat wajar? Jika kami tidur bersama, kita semua sudah dewasa. Meskipun tidak ada cinta, kita tetap punya kebutuhan. Tidur beberapa kali adalah hal yang sangat normal. Kamu tidak mungkin naif dan berpikir bahwa jika aku dan dia tidak menikah, maka kami tidak memiliki hubungan apapun. Tanyalah pada hatimu sendiri. Di dunia ini, pria mana yang tidak suka mencari hiburan di luar? Terlebih lagi saat itu Chimuzi. Dia sama sekali tidak mengenalmu. Di sampingnya hanya ada aku, satu-satunya wanita. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kapan aku pernah menyentuhmu? Di mana pengawal? Lemparkan dia keluar? Lepaskan. Siapapun, tolong carikan keadilan untuk. Aku mengandung anak pengantin pria, tapi dia malah ingin menikah dengan wanita lain. Sekarang, dia bahkan menyuruh pengawal untuk membuang aku yang sedang hamil ini keluar sana. Di mana letak keadilannya? Apakah hukum masih berlaku? Jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan padaku, aku lebih baik tiada di sini. Ningsui, percayalah padaku, aku sama sekali tidak pernah menyukainya, sama sekali tidak pernah menyentuhnya seujung jari pun. Jika tidak pernah menyentuhnya, jika memang tidak pernah, mengapa dia bisa hamil? Apakah dunia ini sudah menjadi begitu ajaib, hingga seorang wanita bisa hamil dengan sendirinya? Apa buktinya bahwa aku pernah menyentuhmu? Lakukan tes DNA sekarang juga, untuk melihat siapa sebenarnya ayah anak itu. Bukti? Bukti apa yang kamu inginkan? Apakah aku serendah itu sampai harus merekam video saat berhubungan denganmu? Aku Shen Molly tidak memilikinya. Oh, apa kamu mungkin memilikinya dengan Ningsui? Dia menggunakan cara kotor seperti itu untuk merebutmu dariku, kan? Banyak kerabat laki-laki yang seharusnya mengenalku. Benar, aku sudah mendampingi Chimuzi selama bertahun-tahun. Tidak disangka, wanita tak tahu malu ini menghancurkan pernikahan kami, bahkan saat aku sedang mengandung pun. Kamu bohong, kamu sama sekali bukan ibuku. Ningsui adalah ibu kandungku. Ya Tuhan. Inilah anak yang kukandung selama 9 bulan dan kubesarkan dengan susah payah selama 5 tahun. Baru berpisah sebentar saja, dia sudah dicuci otak oleh ibu tiri ini. Dan kau wanita kejam. Tidak masalah jika kau merebut Chimuzi dariku. Tapi kenapa kau harus mencuci otak anakku? Berusaha dengan segala cara dan melakukan berbagai taktik untuk mengirim aku dan ibuku ke penjara. Apa sebenarnya tujuan busukmu itu? Ibuku sudah dijatuhi hukuman seumur hidup. Jika aku tidak sedang hamil, setidaknya aku juga harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Ya ampun, mungkinkah yang dia katakan itu benar? Aku ingat dulu anak laki-laki ini memanggil Shen Molly ibu. Kenapa sekarang dia berubah pikiran? Apakah dia benar-benar telah dicuci otak? Tidak disangka, Presiden Chi, orang yang seperti itu, tega berbuat sejauh ini demi seorang wanita. Pengantin wanita ini benar-benar berhati busuk. Anak laki-laki ini pasti tidak akan memiliki masa depan yang tenang. Halo, apa yang kamu bicarakan? Si Zhou sama sekali bukan anakmu, melainkan anak Ningsui. Kamu melakukan segala cara hanya demi tetap tinggal di sisi kakakku, kan? Aku salah. Aku mohon jangan memukulku. Tolong jangan lukai anak di dalam perutku. Hei, Tuan Muda Chi, bicarakan ini baik-baik. Jangan gunakan kekerasan. Mana mungkin kamu melihatku menyentuhnya? Muzi, seharusnya aku tidak berkhayal. Kamu memang ditakdirkan untuk bersama Ningsui. Selamat menempuh hidup baru. Semoga abadi hingga akhir hayat dan segera dikaruniai buah hati. Tapi, bisakah kamu melepaskan anak ini? Ibuku tidak bersalah. Aku mohon bebaskan dia dari penjara. Kami berjanji akan pergi sejauh mungkin dan tidak akan mengganggumu lagi. Dasar wanita hina, kamu sudah membuat putriku menderita. Sekarang kamu berani merusak pernikahannya? Aku akan membuat perhitungan denganmu. Aduh. Tolong. Dia akan menghabisiku. Tolong. Aduh. Bibi, berhentilah memukul. Shen Molly sudah cukup menyedihkan. Lepaskan aku. Dia menyedihkan. Seharusnya aku yang merasa kasihan, kan? Semuanya tutup mulut. Kalian semua diam. Tamparan ini adalah karena kamu telah merusak pernikahanku. Tamparan ini adalah karena 6 tahun yang lalu kamu memberiku obat hormon hingga membuatku menjadi sangat gemuk. Tamparan ini adalah karena kamu menjebakku dan Chimuzi dengan obat membuat kita berhubungan tanpa mengetahui identitas asli satu sama lain. Tamparan ini adalah karena kamu mengurungku di dalam kamar saat aku sedang pingsan. Setelah melahirkan, kamu merampas putra sulungku, Chi Shizou. Tamparan ini adalah karena kamu membawaku pergi dan bersama ibumu mencoba mencelakaiku dengan api. Semua yang baru saja kukatakan ada buktinya di kantor polisi. Sekarang kita berada di masyarakat yang taat hukum. Jangan ada yang berpikir naif bahwa Chimuzi punya kuasa yang begitu besar untuk menjebloskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman seumur hidup, kan? Semua ini memiliki bukti yang sangat kuat. Itulah alasan Shen Molly dijatuhi hukuman.
Dia datang hari ini memakai gaun pengantin dan bersikap seolah-olah dia adalah korbannya. Apa kalian semua merasa kasihan padanya? Tapi dia, itu karena aku tidak memiliki rahim sejak lahir. Seumur hidup aku tidak akan bisa mengandung anak, tapi aku sangat ingin menikah dengan orang terkaya di Hangzhou, yaitu Chimuzi. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Satu-satunya jalan adalah menggunakan rahim orang lain, menggunakan rahimmu untuk melahirkan anak itu, lalu secara sah menikah ke dalam keluarga-keluarga Chi. Dia sebenarnya tidak sedang hamil. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sudah hamil 3 bulan? Hal seperti ini, mungkinkah dipalsukan? Waktu itu kamu sendiri yang mengatakannya padaku. Kamu itu sudah sangat kelewatan. Saat pertama kali kamu menjebakku dengan obat itu, membuatku hamil dan merenggut anakku, bukankah itu semua karena kamu tidak memiliki rahim? Omong kosong apa yang kamu katakan itu? Apakah aku hanya bicara omong kosong atau tidak, semua orang akan segera mengetahuinya. Karena aku terlahir tanpa rahim, aku tidak akan pernah bisa mengandung seumur hidupku, tapi aku sangat ingin menikah dengan orang terkaya di Hangzhou, Chimuzi. Jadi, apa yang bisa kulakukan? Satu-satunya cara adalah menggunakan rahim orang lain, menggunakan perutmu untuk melahirkan anak itu, lalu menikah ke keluarga Chi dengan terhormat. Kata-kata itu baru saja kamu ucapkan sendiri, jadi kamu sebenarnya tidak pernah hamil sama sekali. Lalu cara ilegal, apa yang sudah kamu gunakan untuk menipu sistem hukum? Shen Molly, kamu baru saja menambah berat kejahatanmu. Di mana pengawal? Mengapa kalian diam saja? Bawa dia ke kantor polisi. Walaupun aku tidak hamil, aku sudah pernah melakukannya dengannya. Apa kamu masih menginginkan pria kotor itu? Aku tidak melakukannya, aku bersumpah. Sumpah tidak seharusnya diucapkan di tempat seperti ini. Mohon maaf, telah mengganggu kesenangan para tamu sekalian. Semuanya silakan dilanjutkan. Selamat menikmati hidangannya. Pernikahan kita akan tetap berlanjut. Anak-anak sudah dititipkan ke tempat ibuku. Apakah kamu mau membersihkan diri dulu? Wah, otot perutmu lumayan juga. Mau coba menyentuhnya? Mencoba? Aku ini sekarang sudah resmi, jadi tidak perlu mencoba-coba lagi. Sudah siap untuk malam pertama kita? Suasananya mulai terasa? Suasana apa? Suasana saat kamu yang gemuk dulu, menindihku seperti ini. Chimuzi, apa kamu sedang mencari masalah denganku? Lihat saja, aku akan menindihmu sampai habis. Apa aku lupa menutup pintu? Ini kan nomor 104. Apa aku sedang bermimpi? Ataukah ini mimpi yang indah? Dia cukup tampan juga. Dan punya perut yang atletis. Benar saja, Tuhan merasa bahwa menjadi pendamping pengantin itu melelahkan, jadi dia memberiku mimpi yang indah ini. Apa-apaan ini? Tampan, aku datang. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Aku. Semalam? Bagaimana bisa terjadi? Dasar pria tak bertanggung jawab. Kamu sudah gila, ya? Kenapa kamu datang ke kamarku? Semalam adalah malam pertama pengantin. Kenapa kamu malah menarikku yang hanya pendamping pengantin ini? Ini kamarku kan? Lihat, koper itu semuanya milikku. Begitukah? Jadi kamu yang salah masuk kamar? Jadi, kamulah yang salah masuk kamar? Tapi kamu juga tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana kalau kamu coba kembali, mengingat baik-baik kejadian semalam, sebenarnya siapa yang memulainya lebih dulu? Tampan, aku datang.
Jangan berani mengintip. Bukan kamu. Tentang kejadian semalam, hanya kita berdua yang tahu. Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Anggap saja kita sudah dewasa, tidak sengaja tidur bersama sekali, aku tidak butuh pertanggungjawabanmu. Kamu tidak butuh aku bertanggung jawab. Tapi aku tidak bilang kalau aku tidak butuh. Kejadian semalam adalah yang pertama bagiku. Belakangan ini, setiap kali aku mengajakmu ke rumah, kamu tidak pernah mau. Itu karena sekarang kamu sudah menikah dan tinggal di rumah Cimuzi, bukankah jadi kurang nyaman kalau aku datang? Apanya yang tidak nyaman? Lihatlah villa ini, sangat besar. Lagi pula aku tidak tinggal bersama mertua, paling juga hanya ada Chili yang tidur di sini. Justru karena ada Chili makanya jadi tidak nyaman. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Apakah hari ini semua orang tidak ada di rumah? Cimuzi sedang sibuk di perusahaan. Akhir-akhir ini dia bekerja sampai tengah malam baru pulang. Sedangkan kedua anak kami sedang bermain di ruang kerja di lantai atas. Adapun Chili, dia orangnya sangat sulit ditemui. Aku sendiri tidak tahu dia ada di mana. Sui, aku sedang mengandung. Sui, aku hamil. Hamil? Kamu saja tidak punya pacar. Mana mungkin bisa hamil? Kamu serius? Bagaimana bisa terjadi? Cepat beritahu aku sejujurnya. Kapan kamu hamilnya? Tunggu dulu. Kapan kamu mencari pacar? Kenapa aku sama sekali tidak mendengar kabarnya? Sepertinya aku hamil saat hari pernikahanmu. Aku baru tahu saat melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Aku benar-benar tidak punya pengalaman dan aku juga tidak merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Hanya saja datang bulanku terlambat. Tapi karena biasanya memang tidak teratur, aku tidak terpikir ke arah sana. Lalu dokter memberitahuku bahwa aku sedang mengandung dan sekarang aku benar-benar bingung harus bagaimana. Tunggu sebentar. Kenapa harus di hari pernikahanku? Apa saja yang kamu lakukan hari itu? Siapa ayah dari bayi itu? Janji dulu padaku bahwa kamu akan merahasiakan ini. Aku sudah memutuskan untuk membuang bayi ini. Aku tidak ingin menjadi ibu tunggal, melihatmu membesarkan Ninian sendirian dengan susah payah, aku pasti tidak akan sanggup melaluinya. Jangan bicara ngalor ngidul padaku. Cepat katakan, siapa ayah bayi itu, dan apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, pada hari pernikahanmu, waktu itu aku mabuk, lalu salah masuk kamar hotel. Jadi dia adalah... Chili. Apa katamu? Kamu mengandung anak Chili? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dulu kepadaku. Apa kalian sedang berpacaran? Tidak, kami tidak berpacaran sama sekali tidak. Tepat pada hari pernikahanmu, aku terlalu banyak minum lalu salah masuk kamar hotel. Awalnya, kami berencana untuk menganggap kejadian itu tidak pernah ada, tapi siapa sangka, setelah diperiksa, aku ternyata hamil. Lalu sekarang apa rencanamu? Membuang bayi ini. Apa? Aku tidak mengizinkannya. Kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku, bukankah wajar jika aku ada di sini? Dia tidak turun untuk makan siang. Aku tidak tahu kalau dia ada di atas. Tadi aku sedang tidur. Semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah katamu tadi, kamu mengandung anakku dan ingin membuang bayi ini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini tubuhku, aku berhak menentukan masa depan anak ini. Sebagai ayah kandungnya, bukankah seharusnya kamu meminta persetujuanku terlebih dahulu? Kita tidak menikah, juga tidak berpacaran. Kenapa aku harus memerlukan persetujuanmu? Lagi pula, jika hari ini kamu tidak menguping, mana mungkin kamu tahu aku sedang hamil? Kamu benar-benar keterlaluan dan tidak masuk akal. Kamu benar-benar sangat kekanak-kanakan. Aku baru berusia 20 tahunan, pekerjaanku juga baru saja mulai stabil. Bagi hidup dan karierku, aku punya ambisi sendiri. Aku tidak mungkin melahirkan anak ini dan menjadi ibu tunggal, karena itu tidak hanya tidak adil bagi anak ini, tapi juga tidak adil bagiku. Hei. Aku kan belum tiada. Mana mungkin dia menjadi anak tunggal? Aku adalah ayah kandungnya, aku pasti akan baik padanya dan melindunginya dengan baik. Aku tidak butuh. Aku tidak mungkin melahirkan anak dari pria yang tidak kucintai. Perasaan kan bisa dipupuk perlahan. Lagi pula, semua orang juga mulai dari orang asing sampai akhirnya menjadi akrab. Ningsui contohnya, dia dan kakakku. Juga awalnya tidak saling kenal, lalu mereka melahirkan Xiaoyan dan Shizhou. Bukankah sekarang hidup mereka sangat bahagia? Kita bisa meniru kisah cinta mereka? Atau, kamu butuh pengakuan status? Tidak masalah, kita bisa segera menikah. Menikah dulu baru cinta? Bisa saja kan? Apa kamu ini terlalu banyak menonton drama Korea dan baca novel? Sampai mengarang soal menikah dulu baru cinta. Jangan sungguh berpikir wajah tampanmu itu sangat memukau sampai menggemparkan dunia. Apa kamu pikir semua wanita akan menyukaimu? Untuk calon pasangan hidupku nanti, aku punya kriteria yang tinggi, aku punya tipe idaman sendiri, dan itu bukan pria sepertimu. Memangnya tipe seperti apa yang kamu suka? Yang tinggi, berkulit cerah, berbadan besar, yang memberikan rasa aman, bukan pria pesolek sepertimu. Ningsui, kamu kan sahabatnya. Coba berikan penilaian yang adil.
Apa tipe pria idamannya ini masih terlihat normal? Kamu itu cukup cantik. Bagaimana bisa kamu suka pria gendut? Jangan-jangan kamu ini memang penyuka pria besar? Apa jangan-jangan kamu penyuka pria gemuk? Apa maksudmu penyuka pria gemuk? Ayahku tipenya seperti itu. Dia sangat baik kepada ibuku. Mereka sudah hidup rukun selama puluhan tahun. Tipe pria sepertiku ini juga bisa memperlakukanmu dengan sangat baik. Singkatnya, aku tidak mengizinkanmu membuang bayi ini. Sama sekali tidak kuizinkan. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Anak ini pasti tidak akan kupertahankan. Tidak mungkin bagiku tanpa status apapun begitu saja melahirkan anakmu. Menikahlah denganku, baru lahirkan dia. Apa kamu tidak bisa mengerti ucapanku? Kamu bukan tipe pria idamanku. Bagaimana bisa aku menikahimu dan menghabiskan sisa hidupku bersamamu? Lagi pula, saat ini selain tahu namamu adalah Chili, dan kamu adik kandung Cimuzi, selebihnya aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Bahkan jika ini sebuah perjodohan, seharusnya tetap ada sesi perkenalan diri yang sederhana, bukan? Sin sayang, kamu adalah sahabat terbaikku. Mengenai Chili, aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia orang yang sangat baik. Menurutku sih, kalian berdua sangat serasi. Sekarang kamu sedang mengandung anaknya, kalian bisa anggap saja ini kencan buta. Bisa sambil saling mengenal satu sama lain. Begini saja, kebetulan aku punya tiket masuk ke taman bermain, kamu dan Chili. Bantu aku membawa si Zhou dan Xiaoyan pergi main bersama. Bagaimana menurutmu? Ya, hitung-hitung memberi kesempatan padaku dan Muzi untuk bisa berduaan saja. Aku sudah lama tidak pergi ke taman bermain, aku juga ingin pergi bermain. Ke kanak-kanakan. Maksudku, aku akan membawa kedua anak itu dan menemani mereka bermain dengan puas. Kalau aku sendiri, tidak akan sanggup menjaga mereka. Kamu ikut denganku, bantu aku ya. Ya sudahlah kalau begitu, panggil anak-anak turun. Aku pergi sekarang. Zhou, kita terlalu kurus, makanlah daging yang banyak. Xiaoyan, jangan pilih-pilih makanan, makanlah sayuran hijau yang banyak. Papa, aku tidak suka makan sayur. Kalau begitu tidak usah dimakan. Papa akan membantumu menghabiskannya. Saat aku sedang mendidik anak, kalau kamu tidak mau membantu ya sudah, tapi jangan malah mengacaukan semuanya. Mama galak sekali. Seperti induk macan? Aku anak macan betina. Zhou adalah anak macan jantan. Dan papa adalah macan besarnya. Lalu, paman itu macan apa? Paman itu orang yang bermuka dua. Dasar bocah kecil yang tidak tahu berterima kasih. Semuanya, mohon perhatian sebentar, aku punya satu hal yang sangat penting untuk diumumkan. Akhir bulan depan aku akan menikah. Nanti si Zhou dan juga Xiaoyan, kalian berdua akan menjadi pembawa bunga. Kalian semua harus meluangkan waktu untuk datang ke pernikahanku tepat waktu. Gila ya? Apa maksudmu? Kamu tidak percaya kan? Kalau tidak percaya tanya saja pada Ning Sui. Apa benar aku akan segera menikah? Hubungan kalian berkembang secepat itu? Mau bagaimana lagi, dia sudah hamil 2 bulan. Jika menunggu perutnya membesar, baru mengadakan pesta pernikahan, itu tidak akan baik bagi pihak wanita. Kalian ini sebenarnya sedang membicarakan apa? Aku tahu. Ibu baptis hamil anaknya paman. Jadi mereka akan segera menikah. Ibu baptis sebentar lagi akan menjadi bibiku. Aku cukup penasaran, bagaimana caramu membuat Sin bisa secepat itu setuju menikah denganmu? Tentu saja karena pesona pribadiku yang tak tertandingi ini. Aku tahu. Waktu paman dan tante Ruan Xin sedang mengobrol, aku mendengarkan semuanya. Jangan katakan itu. Anak katakan. Karena paman bilang, dia akan menjadi tipe yang tante Ruan Xin sukai. Dan membuat dirinya sendiri menjadi gemuk. Aku sampai tidak tahu harus mengomentari selera estetikanya atau kemurahan hatimu. Apa kamu benar-benar bilang begitu? Tentu saja, bagaimanapun aku harus memberikan anak itu sebuah keluarga yang utuh, kan? Lagi pula, bersama Xiaoxin, tidak buruk juga, rasanya cukup nyaman. Kurasa seiring berjalannya waktu, aku mungkin akan menyukainya. Apalagi syarat darinya juga tidak terlalu berlebihan, aku tidak diperbolehkan berolahraga sehingga aku bisa makan sepuasnya. Menjadi gemuk, hidupku pasti akan sangat nyaman. Sudahlah, lanjutkan saja makan kalian, aku akan pergi mengurus persiapan pernikahan. Sampai jumpa bulan depan. Akhirnya si pembawa sial ini pergi juga. Apa itu pembawa sial? Artinya, kalau paman pergi, ayah akan merasa senang. Benar sekali. Tanggal perkiraan lahirnya sudah dekat, kenapa masih belum ada tanda-tanda ya? Bukankah dokter sudah bilang, tinggal beberapa hari lagi, sebentar lagi waktunya. Aku saja tidak buru-buru, kenapa kalian yang jadi cemas? Inilah yang namanya, orang lain yang sibuk mengurusinya. Jika kamu tidak bicara, tidak akan ada yang menganggapmu bisu. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Hati-hati ya.
Ada apa? Sepertinya air ketubanku pecah. Lalu bagaimana ini? Aku akan panggil ambulans dulu. Jangan panik dulu. Air ketubannya pecah, tapi masih ada waktu sebelum bayinya lahir. Aku punya pengalaman. Muzi itu, pergilah ke kamarku. Ambilkan koper persalinannya, itu akan diperlukan di rumah sakit nanti. Chili, kamu pergi siapkan mobil. Bersiaplah untuk mengantar ke rumah sakit. Baik. Abang, aku akan jadi ayahmu. Tidak. Aku akan segera jadi ayah. Jangan gugup. Kamu sudah akan menjadi seorang ayah, harus bisa lebih dewasa. Jangan terus bersikap seperti anak kecil. Aku akan menyalakan mobil. Tarik napas dalam-dalam. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu merasa gugup? Sedikit, tapi tidak apa-apa. Aku merasa memikirkan akan lahirnya seorang anak yang sangat lucu, rasanya sangat membahagiakan. Syukurlah kalau begitu. Setelah tinggal bersama Chili, bagaimana menurutmu orangnya? Dia sangat baik, aku mulai perlahan mencintainya. Bagaimana denganmu? Bagaimana kehidupanmu setelah menikah? Sangat bahagia juga.